Ibu saya sendirian merawat cucunya selama 19 tahun, mertua tidak pernah membantu sekalipun, kini menuntut untuk dirawat di hari tua. Suami memaksa ibu saya untuk segera pindah, saya tertawa dan setuju. Keesokan harinya, mereka terpaku melihat rumah yang kosong melompong. Nama saya Sari, tahun ini usia saya 47 tahun. Orang sering bilang, perempuan di usia ini sudah melewati masa-masa muda menangis hanya karena beberapa patah kata keras di rumah. Saya pun pernah berpikir begitu. Tetapi sore itu, ketika saya mendengar suami saya, Wira, berdiri di tengah ruang tamu dan berkata kepada ibu saya, "Ibu sudah tinggal di sini cukup lama. Sekarang ayah dan ibu saya akan datang ke kota untuk menikmati masa tua. Rumah ini terlalu sempit, mohon pengertian ibu untuk pulang kampung sementara waktu." Saya baru mengerti, ada luka yang tidak perlu teriakan, cukup diucapkan dengan nada biasa saja sudah bisa membuat hati terasa membeku. Rumah saya saat itu tidak ramai, hanya ada saya dan suami, ibu saya yaitu Ibu Sumi, dan putra sulung saya, Rian, yang baru saja pulang dari magang. Putri bungsu saya, Dina, sedang kuliah tahun pertama, bersama dengan kedua mertua saya yang baru datang dari kabupaten. Ayah mertua saya, Bapak Darmawan, duduk di kursi malas, punggungnya sedikit bungkuk tetapi suaranya masih menyimpan wibawa seorang mantan ketua RT. Ibu mertua saya, Ibu Laksmi, mengenakan setelan sutra berwarna ungu tua, tangannya menenteng sekantong suplemen, wajahnya masih menyiratkan kelelahan setelah perjalanan jauh dengan bus, tetapi mulutnya sudah mulai merencanakan di mana akan meletakkan tempat tidur, lemari, dan menggantung foto kakek nenek dari pihak suami. Saya berdiri di dekat meja makan, masih memegang lap dapur. Aroma gulai ikan yang baru saja dimasak ibu saya masih harum di rumah kecil kami. Aroma itu telah menemani kedua anak saya, sejak mereka masih kecil hingga tumbuh lebih tinggi dari neneknya. Rian pernah bercanda bahwa hanya dengan mencium aroma gulai ikan nenek, ia tahu hari itu rumah kami masih damai. Namun, di sore yang beraroma gulai ikan itu, orang justru menyuruh nenek untuk pindah. Ibu saya bukan orang yang suka mengungkit-ungkit jasanya. Suaminya meninggal sejak saya berusia 16 tahun, seumur hidupnya ia terbiasa hidup sederhana dan mandiri. Ketika saya melahirkan Rian, ia datang dari kampung untuk tinggal bersama kami, awalnya hanya berencana merawat saya selama masa nifas lalu pulang. Tetapi putra saya waktu kecil sering sakit, malam demam, siang batuk, sementara saya bekerja di pabrik garmen. Suami saya saat itu baru membuka toko elektronik kecil, uang kadang ada kadang tidak. Ibu tinggal sebulan, lalu 3 bulan, lalu setahun. Hingga saat Dina lahir, ia membereskan sendiri peti kayu tua yang dibawanya dari kampung. Seolah-olah hidupnya sejak saat itu terikat pada rumah sempit di kota ini, yang halamannya hanya cukup untuk beberapa pot kemangi. 19 tahun, ibu saya merawat cucu, memasak, mengantar jemput, menghadiri rapat orang tua murid, menambal baju, membeli obat, mengumpulkan setiap rupiah dari uang belanja. Ia lebih hafal jadwal imunisasi cucunya daripada tanggal peringatan kematian kerabat di kampung. Ia tahu Rian tidak suka bawang mentah, tahu Dina takut suara petir, tahu setiap kali saya sedih, saya akan mencuci piring lebih lama dari biasanya. Pernah sekali Rian masih kecil, demam kejang tengah malam, ibu sayalah yang menggendongnya lari ke ujung gang memanggil taksi. Sandal jepitnya terlepas satu tanpa ia sadari. Pagi harinya saya melihat kakinya berdarah, saat ditanya ia hanya tersenyum, berkata sudah tua kulitnya tipis, tersentuh sedikit saja sudah merah, seolah-olah luka itu hanya gigitan semut. Sedangkan mertua saya, sejujurnya, mereka bukan orang jahat. Mereka tinggal di kampung, punya sawah dan kebun, punya kerabat, punya musola keluarga yang harus diurus. Mereka menyayangi putra mereka dengan cara mereka sendiri, menyayangi cucu melalui telepon saat lebaran. Amplop angpau yang dikirim terlambat beberapa hari, nasihat-nasihat untuk membesarkan anak agar menjadi orang yang baik. Tetapi selama 19 tahun, mereka tidak pernah tinggal lebih dari 3 hari untuk merawat cucu. Setiap kali saya melahirkan, ibu mertua saya selalu berkata ia mabuk perjalanan, di kota pusing, makanya tidak cocok, tidurnya tidak nyenyak. Saya lama-lama terbiasa mendengarnya, tidak lagi banyak menyalahkan karena setiap orang punya kesulitannya sendiri. Hanya saja, kesulitan mereka selalu dimaklumi semua orang. Sedangkan pengorbanan ibu saya, sepertinya karena terlalu sunyi, dianggap sebagai hal yang wajar. Sore itu Ibu Laksmi yang angkat bicara lebih dulu. Ia berkata kesehatannya belakangan ini menurun, tekanan darahnya naik turun tidak menentu.
Di kampung anak cucu tidak ada yang dekat, jadi mereka berdua berencana tinggal bersama kami agar lebih tenang. Mendengar itu, saya pun mengangguk. Bagaimanapun, mereka adalah mertua, usianya sudah lanjut, merawat mereka adalah hal yang seharusnya dipikirkan oleh anak-anak. Saya bahkan sudah berpikir akan merapikan gudang, membeli tempat tidur lipat tambahan, menatanya agar nyaman. Tetapi kemudian Ibu Laksmi melirik ke arah ibu saya, suaranya pelan namun tajam seperti ujung jarum. Sayangnya rumah ini tidak luas. Besan sudah lama di sini, pasti sudah rindu kampung halaman. Bagaimana kalau Besan pulang ke sana untuk beristirahat? Anak-anak kan sudah besar semua, tidak perlu dijaga lagi. Ibu saya mengangkat kepala, tersenyum tipis. Senyumnya begitu lembut hingga membuat saya sesak. Belum sempat ia bicara, Wira sudah menyambung ucapan ibunya. Ia tidak menatap saya, hanya menatap ibu saya. Suaranya berusaha dijaga tenang seolah sedang menyelesaikan urusan yang masuk akal. Saya bicara jujur, Bu, jangan sedih. Ayah dan ibu saya sudah tua, saya putra sulung. Kalau tidak mengajak mereka tinggal bersama, nanti apa kata orang? Ibu pulang kampung dulu sementara waktu, kalau keadaan sudah baik, nanti saya pikirkan lagi. Saya menatap suami saya, pria itu bukanlah orang jahat dari awal. Ia pernah begadang bersama saya saat anak sakit, pernah mengantar ibu saya periksa mata, pernah membelikannya sweter saat musim dingin. Tetapi ia juga orang yang sangat menjaga gengsi. Status putra sulung telah membebani pundaknya selama bertahun-tahun, semakin bisnisnya maju, ia semakin takut pada omongan orang yang mengatakan ia hanya memihak keluarga istri dan menelantarkan keluarga sendiri. Beberapa bulan terakhir, toko elektroniknya semakin laris. Kerabat dari pihak suami mulai menyinggung soal balas budi pada orang tua. Orang-orang memujinya punya rumah di kota, punya mobil bekas, anak-anaknya bersekolah dengan baik. Pujian terkadang seperti anggur, diminum sedikit terasa hangat, diminum banyak bisa mabuk. Saya meletakkan lap di atas meja, perlahan bertanya, Mas benar-benar ingin ibu saya pindah? Wira menghela napas, tampak lega karena mengira saya mau diajak bicara baik-baik. Ia menjawab, bukan mengusir. Jangan pakai kata yang berat. Kita hanya menata ulang agar sesuai dengan situasi dan akal sehat. Saya tertawa, tawa yang tidak keras tetapi cukup membuat seisi ruangan terdiam. Saya berkata, baiklah, kalau memang harus sesuai situasi dan akal sehat, saya setuju. Ibu saya akan pindah. Dina yang berdiri di dekat tangga tiba-tiba berseru, Ibu. Rian menatap saya terperangah, matanya memerah. Ibu saya menoleh menatap saya sangat lama. Di matanya tidak ada celaan, hanya ada sedikit kelelahan yang belum pernah saya lihat sejelas ini. Mungkin ia lebih memahami saya daripada saya sendiri. Ia tahu saya tidak akan mudah meninggalkannya di tengah perhitungan dingin seperti ini, tetapi orang tua yang berpengalaman biasanya tidak langsung bertanya. Mereka menunggu anaknya menyelesaikan pergulatan batinnya terlebih dahulu. Ibu Laksmi berbeda. Ia buru-buru tersenyum ramah. Besan berlapang dada begini bagus sekali. Saya tahu Besan sayang anak cucu, tidak akan perhitungan. Pulang kampung ada kebun, udaranya segar, di kota sumpek sekali. Saya menatap ibu mertua saya dan menjawab dengan lembut, iya, ibu benar, orang tua sebaiknya tinggal di tempat yang nyaman. Ibu saya sudah 19 tahun di sini, mungkin sudah merasa sangat sumpek. Kalimat itu membuat Ibu Laksmi terdiam sejenak. Ayah mertua saya berdeham, sementara Wira mengerutkan kening seolah mengingatkan saya untuk tidak menyindir. Saya tidak bicara lagi. Saya masuk ke kamar ibu saya, mengambil koper tua dari atas lemari. Koper berwarna coklat, resletingnya sedikit macet, di dalamnya masih ada beberapa setel pakaian yang tertata rapi, sekantong sirih dan pinang kering, buku catatan uang belanja, dan beberapa foto lama kedua cucunya. Saya mengelus pelan buku catatan itu, hati saya tiba-tiba sakit seperti diremas. Ibu saya masuk di belakang saya, menutup pintu. Ia bertanya sangat pelan, apa rencanamu, Sari? Saya berbalik, berusaha tersenyum agar ia tenang. Rencana saya sesuai dengan kata-kata mereka, Bu. Mereka ingin rumah ini kosong untuk menunjukkan bakti mereka, jadi saya akan membuatnya benar-benar kosong. Kosong sampai besok pagi siapapun yang masuk akan tahu, berkat siapa rumah ini penuh selama 19 tahun ini. Ibu saya menatap saya, sudut matanya bergetar. Ia tidak menangis, ibu saya jarang sekali menangis. Perempuan yang seumur hidupnya terbiasa menelan air mata ke dalam biasanya hanya akan memerah matanya lalu berpaling,
seolah takut air matanya akan merepotkan anak cucu. Malam itu saya tidak bertengkar dengan suami. Saya tetap menyiapkan makan malam, tetap mempersilakan mertua menyantap gulai ikan, sayur labu, dan sepiring sayur rebus dengan sambal terasi. Ibu Laksmi makan sepotong lalu memuji masakan ibu saya, kemudian berkata, "Nanti Sari rajin-rajin belajar masakan yang biasa dimasak ibumu ya, kalau Besan sudah pulang, nanti seisi rumah kangen." Saya mengangguk dan menjawab dengan patuh, "Iya, Bu, tapi saya tidak akan bisa secepat itu belajar. Ada hal-hal yang butuh 19 tahun baru terbiasa." Wira melirik saya, sementara Rian menunduk ke mangkuk nasinya untuk menyembunyikan senyum sedih. Suasana makan malam itu sangat aneh, seolah semua orang bisa mendengar detak jarum jam, tetapi tidak ada yang berani bertanya waktu sedang menghitung mundur menuju apa. Malam itu, ketika seisi rumah sudah tidur, saya duduk bersama ibu di teras kecil, beberapa pot kemangi yang ditanam ibu menebarkan aroma lembut di embus angin. Ia berkata, jika pulang kampung, ia hanya akan merindukan tanaman-tanaman ini karena sudah terbiasa dengan air kota, dibawa pulang belum tentu hidup. Mendengarnya, saya merasa kasihan sekaligus ingin tertawa. Seumur hidupnya ia mengkhawatirkan orang lain, saat disuruh pindah, hal pertama yang ia sayangkan justru beberapa pot sayuran. Saya menggenggam tangan ibu, berbisik, "Besok ibu pergi dengan saya." Ia bertanya, "Pergi kemana?" Saya menatap ke arah rumah yang ruang tamunya masih terang, tempat suami saya, dan kedua orang tuanya mungkin sedang merasa tenang karena semua urusan telah diatur sesuai keinginan mereka. Saya menjawab perlahan, "Kita pergi dari sini, tapi bukan pulang kampung." Dan ibu tenang saja, rumah ini besok pagi akan kosong persis seperti yang sudah saya setujui. Saat itu saya belum tahu bahwa keputusan yang saya ambil dalam satu malam akan membuat seluruh keluarga suami saya terpaku keesokan paginya, juga belum tahu bahwa rumah kosong itu akan menagih utang budi, kesalahpahaman, dan juga kebenaran yang selama bertahun-tahun tidak ada satupun dari kami yang mau melihatnya dengan jernih. Malam itu saya tidak tidur, bukan karena marah, juga bukan karena takut, melainkan karena di kepala saya terus berputar-putar gambaran-gambaran lama, seolah-olah seseorang sedang membuka setiap laci kenangan dan memaksa saya untuk melihatnya dengan jelas. Ibu saya terbaring di kamarnya, napasnya teratur. Mungkin ia tetap berusaha tidur seperti biasanya, seperti cara ia tidur di malam-malam saat Rian demam tinggi, Dina rewel, saya pulang kerja terlambat, sementara suami saya sibuk mencari uang. Ia selalu menjadi orang yang tidur paling akhir dan bangun paling pagi. Seolah-olah jika ia beristirahat sejenak saja, seluruh rumah ini akan berantakan. Saya duduk di tepi ranjang, memandangi koper yang sudah tertutup rapi, di dalamnya hanya ada beberapa setel pakaian, buku catatan uang belanja, dan beberapa foto lama. 19 tahun tinggal di rumah ini, barang-barang ibu saya jika dikumpulkan tidak sampai satu koper penuh. Memikirkan itu, tenggorokan saya terasa tercekat tetapi saya tetap menelannya. Ada saatnya air mata tidak ada gunanya, hanya membuat orang lain semakin tidak nyaman. Saya bangkit, membuka pintu kamar pelan-pelan, melangkah keluar. Rumah saat ini sunyi, hanya ada suara kipas angin berputar dan suara kendaraan yang samar-samar di kejauhan. Saya melewati ruang tamu, di mana set kursi kayu yang tadi sore diduduki ayah mertua saya masih menyisakan bekas telapak tangannya. Saya mengusapnya pelan, seolah ingin menghapus perasaan dingin yang tertinggal. Lampu kamar tidur kami menyala. Saya tahu Wira belum tidur. Ketika saya masuk, ia sedang berbaring membelakangi pintu, tetapi begitu mendengar langkah kaki saya, ia berbalik menatap saya. "Kamu belum tidur?" tanyanya, suaranya terdengar lelah. Saya menarik kursi dan duduk, tanpa basa-basi. "Besok saya dan ibu pergi." Ia duduk, mengerutkan kening. "Maksudmu apa? Kamu mau kemana?" Saya menatap lurus ke arahnya. "Pergi dari rumah ini, Mas mau menjemput ayah dan ibu, silakan saja." "Saya kan sudah setuju." Ia terdiam beberapa detik lalu berkata pelan, "Sari, jangan berlebihan. Aku hanya bilang ibumu pulang kampung sementara, bukan menyuruhmu ikut." Saya tersenyum tipis. Tapi kali ini bukan senyum sinis, melainkan senyum yang lelah. "Mas pikir saya akan membiarkan ibu saya pulang kampung sendirian setelah beliau mendengar menantunya sendiri mengatakan kalimat itu di depan seluruh keluarga?" Ia menghela napas, suaranya mulai sedikit kesal. "Aku tidak mengatakan hal yang kasar, aku hanya bicara berdasarkan logika. Kamu juga tahu ayah dan ibuku sudah tua, butuh dirawat, rumah kita tidak luas, harus memilih." Saya menatapnya, bertanya kembali, "Memilih apa?"
Memilih antara orang yang sudah 19 tahun di sini dan orang yang baru datang hari ini? Ia tertegun, mungkin tidak menyangka saya akan bertanya setegas itu. Sesaat kemudian, ia berkata lebih pelan, bukan pilihan seperti itu. Jangan salah paham, ini tanggung jawabku pada orang tuaku. Saya mengangguk. Benar, tanggung jawabmu pada orang tuamu itu benar. Tapi pernahkah Mas berpikir, apa tanggung jawabku pada ibuku? Ia tidak langsung menjawab. Saya tahu pertanyaan itu membuatnya tidak nyaman karena tidak ada jawaban yang mudah. Ia membuang muka, suaranya mengeras, jangan perpanjang masalah ini lagi. Aku sudah bilang, ini hanya sementara. Saya bangkit, tidak ingin bicara lebih jauh. Ada pembicaraan yang semakin dibicarakan, semakin memperburuk keadaan. Saya hanya mengatakan satu kalimat sebelum keluar dari kamar, anggap saja ini sementara. Saya juga sedang melakukan sesuatu yang sifatnya sementara. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih belum terang benar, cahaya lampu jalan memantul ke teras dengan warna kuning pucat. Saya masuk ke dapur, memasak semangkuk bubur encer, membuat beberapa lauk ringan. Bukan untuk menjaga sopan santun, melainkan karena saya tidak ingin mertua, saya berpikir saya pergi dalam keadaan marah. Saya ingin semuanya berjalan normal hingga terasa tidak normal. Ibu saya juga bangun pagi. Ia mengenakan pakaian sederhana, rambutnya disanggul rapi, menatap saya sejenak lalu bertanya, "Kamu sudah yakin?" Saya mengangguk, "Sudah, Bu." Ia tidak bertanya lagi. Ibu saya selalu begitu. Ketika melihat anaknya sudah mengambil keputusan, ia hanya akan berdiri di belakang, tidak menahan. Sekitar pukul 7, seisi rumah mulai bangun. Ibu Laksmi keluar ke dapur, melihat saya sedang menyendok bubur, ia tersenyum. "Bangun pagi sekali, Nak." "Baguslah, ada menantu rajin," ayah dan ibu jadi tenang. Saya berbalik dengan sopan. "Iya, Bu, silakan sarapan bubur agar perutnya nyaman." Ia duduk, sambil makan sambil bicara, suaranya jauh lebih santai dari kemarin. "Hari ini Besan pulang kampung, kamu tolong bereskan kamarnya ya. Biar ayah dan ibu yang tempat." Saya mengangguk, "Iya, Bu, sudah saya bereskan." Ayah mertua saya juga keluar, melihat sekeliling rumah sejenak lalu berkata, "Rumah ini asal rapi saja sudah cukup, orang tua tidak perlu yang neko-neko." Rian dan Dina turun paling akhir. Keduanya melihat koper yang diletakkan di sudut rumah tanpa berkata apa-apa. Dina diam-diam menggenggam tangan saya dan meremasnya pelan. Saya mengerti anak itu khawatir, tapi saya hanya membalas genggamannya untuk menenangkannya. Tepat pukul 8, saya menarik koper ke pintu. Ibu saya mengikuti di belakang, langkahnya pelan tapi mantap. Wira berdiri di pintu menatap saya, suaranya sedikit kesal. "Kamu mau apa bawa-bawa barang segala?" Saya menatapnya dengan tenang. "Saya sudah bilang, saya pergi bersama ibu." Ia maju, suaranya merendah tapi tajam. "Jangan main-main lagi, pergi kemana? Ini rumahmu." Saya tersenyum. "Benar, ini rumah saya, makanya saya bisa memutuskan." Ibu Laksmi yang berdiri di belakang mulai tampak tidak senang. "Sari, kamu ini kenapa? Kami hanya bilang Besan pulang untuk istirahat, kenapa kamu malah mengajak semua orang pergi?" Saya menoleh ke arahnya, suara saya tetap lembut. "Iya, Bu, saya setuju dengan ibu. Orang tua sebaiknya tinggal di tempat yang nyaman. Ibu saya sudah 19 tahun di sini, sekarang beliau butuh suasana baru, saya ikut untuk merawatnya, sebagai bentuk bakti." Kalimat saya membuat seisi ruangan terdiam, tidak ada yang bisa membantah karena setiap katanya masuk akal. Tapi justru karena terlalu masuk akal, mereka tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Wira menggenggam tangan saya, menarik pelan. "Sari, jangan berlebihan, masuk dulu kita bicara lagi." Saya menarik tangan saya, tetap menjaga suara tenang. "Tidak perlu bicara lagi, Mas, saya sudah pikirkan matang-matang." Rian saat itu angkat bicara, suaranya berat. "Ayah, aku ikut ibu." Seluruh rumah menoleh ke arahnya. Wira terperangah. "Apa katamu?" Rian berdiri tegak menatap ayahnya. "Aku sudah besar, aku bisa memutuskan sendiri, di mana nenek dan ibu, di situ aku berada." Dina juga maju memeluk lengan saya. "Aku juga ikut ibu." Suasana menjadi tegang seperti senar gitar. Ayah mertua saya menepuk meja pelan. "Rumah ini jadi kacau begini." Saya menunduk memberi salam pada mereka. "Saya permisi. Kalau keadaan sudah baik, saya akan datang berkunjung."
Selesai berkata, saya menarik koper melangkah keluar. Ibu saya di belakang. Rian dan Dina mengikuti. Di belakang saya, terdengar panggilan Wira, penuh amarah dan kebingungan. Sari, kamu benar-benar pergi? Saya tidak menoleh, ada saatnya menoleh hanya akan membuat diri sendiri lemah. Kami melangkah keluar dari rumah yang selama 19 tahun saya kira akan menjadi tempat saya menghabiskan sisa hidup. Gang yang familiar di pagi hari masih sama seperti biasanya. Penjual roti sedang bersiap-siap, anak-anak berangkat sekolah sambil tertawa. Tidak ada yang tahu ada sebuah keluarga yang baru saja meninggalkan rumahnya dengan cara yang tak terduga. Saya memesan taksi. Ketika mobil datang, saya membantu ibu naik lebih dulu, lalu Rian dan Dina. Sebelum menutup pintu, saya menatap kembali rumah itu sekali lagi. Pintunya masih terbuka, Wira berdiri di sana, wajahnya marah sekaligus bingung. Ibu Laksmi berdiri di belakangnya, tatapannya tidak lagi ceria seperti kemarin. Saya berbisik, cukup untuk diri saya sendiri, kita lihat saja seberapa kosong rumah ini. Mobil melaju. Saya tidak tahu apa yang akan mereka bicarakan di dalam rumah itu, siapa yang akan mereka salahkan. Tetapi saya tahu besok pagi ketika mereka bangun, mereka tidak hanya akan melihat satu tempat kosong untuk mertua saya, melainkan sebuah kekosongan yang jauh lebih besar dari apapun yang selama 19 tahun ini tidak pernah mereka perhatikan. Dan kekosongan itulah yang akan memaksa semua orang untuk melihat kembali. Mobil berbelok keluar dari gang yang familiar, barulah saya sadar telapak tangan saya terasa dingin padahal cuaca sama sekali tidak dingin. Ibu saya duduk di samping, punggungnya bersandar ringan di kursi, matanya menatap keluar jendela, di mana rumah-rumah berjejer perlahan-lahan menjauh. Rian duduk di depan, sementara Dina menyandarkan kepalanya di bahu saya, diam dengan cara yang tidak biasa. Kami berempat tidak ada yang bicara, seolah masing-masing sedang mencoba menata kembali pikiran yang kacau di kepala. Sopir taksi menoleh ke belakang dan bertanya, "Mau kemana, Bu?" Saya terdiam sejenak sebelum menyebutkan sebuah alamat. Itu bukan rumah nenek di kampung, bukan juga rumah kerabat, melainkan sebuah apartemen kecil yang sudah saya sewa lebih dari sebulan yang lalu. Waktu itu saya tidak berpikir akan menggunakannya dengan cara ini. Saya hanya ingin punya tempat cadangan, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Tak disangka, hal tak terduga itu datang begitu cepat. Dina mengangkat kepala menatap saya, bertanya pelan, "Bu, kita tidak pulang kampung?" Saya mengelus kepalanya. "Tidak, Nek sudah tidak terbiasa lagi tinggal lama di kampung. Di sini lebih mudah untuk kalian sekolah, untuk ibu bekerja, dan untuk nenek periksa kesehatan." Ibu saya mendengar itu lalu menoleh ke arah saya. Tatapannya sedikit terkejut lalu perlahan melembut. Mungkin baru saat inilah ia mengerti bahwa saya sudah mempersiapkannya, bukan bertindak gegabah karena marah. Mobil berhenti di depan sebuah kompleks bangunan baru, tidak besar, tidak mewah, tapi bersih dan tenang. Saya membayar ongkos lalu menurunkan koper. Rian dengan sigap membantu membawanya, Dina memapah ibu saya menaiki tangga. Saya membuka pintu unit apartemen, aroma cat baru masih samar-samar tercium. Di dalamnya hanya ada perabotan dasar, satu set meja kursi kecil, 2 kamar tidur, dan dapur yang rapi. Tidak ada yang istimewa, tapi cukup untuk memulai lagi. Ibu saya masuk, melihat sekeliling sejenak lalu menoleh ke saya. "Kamu sewa tempat ini sejak kapan?" Saya meletakkan koper, menjawab dengan suara pelan, "Lebih dari sebulan yang lalu, Bu." Ia terdiam beberapa detik lalu bertanya lagi, "Kamu sudah merencanakan ini?" Saya tidak menghindar. Saya tidak tahu pasti akan terjadi. Tapi saya menduga cepat atau lambat kita harus menghadapinya. Ibu saya duduk di kursi, menghela napas sangat pelan. "Ibu kira kamu akan mengalah seperti biasa." Saya tersenyum, tapi kali ini senyum yang sedikit pahit. Saya juga mengira begitu, tapi mungkin karena sudah terlalu terbiasa mengalah, saat tidak mengalah lagi, rasanya jadi aneh. Rian meletakkan koper di kamar lalu keluar, suaranya berat, "Bu, aku minta maaf." Saya menatap putra saya, "Kenapa minta maaf?" Ia menunduk. "Karena aku tidak mengatakan apa-apa saat ayah bicara begitu pada nenek." Saya menghampirinya dan meletakkan tangan di bahunya. "Kamu diam bukan berarti salah. Kamu masih sedang belajar melihat segala sesuatu. Yang penting, kamu tahu harus berpihak pada hal yang benar." Dina menyela, suaranya masih bergetar, "Aku takut ayah marah." Saya menatap kedua anak saya, hati saya sedikit melunak. Semua orang pernah merasa takut, ibu juga.
Tapi kalau karena takut kita membiarkan orang yang kita sayangi disakiti, nanti kita akan lebih banyak takut lagi. Suasana di dalam rumah perlahan mencair. Saya mulai menata barang-barang, ibu saya membantu membersihkan, sementara kedua anak saya merapikan kamar. Semuanya berjalan perlahan, tidak terburu-buru, tetapi ada perasaan yang sangat aneh, seperti sedang membangun kembali sebuah rumah dari awal. Siang harinya, saya memasak semangkuk sayur bening dan memanaskan sisa gulai ikan yang kami bawa. Aroma gulai ikan menyebar, begitu familiar hingga membuat saya tiba-tiba teringat dapur yang lama. Tapi kali ini, aroma itu tidak lagi terikat dengan perasaan diremehkan, melainkan seperti seutas tali yang menjaga apa yang penting. Ibu saya makan beberapa suap lalu meletakkan sumpitnya dan menatap saya. "Kamu tidak berencana memberitahu suamimu tempat ini?" Saya menjawab dengan tenang, "Dia tahu atau tidak, saat ini tidak penting." Ia berkata perlahan, "Bagaimanapun juga kalian suami istri, pergi begitu saja, bisa jadi masalah besar." Saya menatap ibu, berkata lembut, "Bu, saya tidak pergi. Saya hanya menepi sejenak agar orang bisa melihat dengan jelas di mana posisi saya selama ini." Sore itu, telepon saya mulai berdering. Pertama dari Wira. Saya menatap layar sejenak sebelum mengangkatnya. "Kamu di mana?" Suaranya tergesa-gesa. "Saya di luar." "Di luar di mana? Kamu bawa ibu kemana? Anak-anak di mana?" Saya menjawab singkat, "Kami bersama-sama." Ia terdiam beberapa detik lalu suaranya merendah. "Sari, pulanglah." Ayah dan ibu bertanya-tanya. "Rumah sekarang kosong sekali, tidak ada siapa-siapa." Saya tersenyum tipis. "Mas kan mau rumahnya kosong untuk menyambut ayah dan ibu. Saya sudah melakukan sesuai keinginan Mas. Jangan bicara seperti itu. Aku tidak mengira kamu akan bertindak sejauh ini." Saya tidak berdebat, hanya berkata, ada hal-hal yang kalau tidak dilakukan sampai tuntas, orang tidak akan mengerti. Ia menghela napas, suaranya lelah. "Berikan aku alamatnya, aku ke sana untuk bicara." Saya menjawab, "Belum perlu. Nanti kalau saya rasa sudah waktunya, saya akan beritahu." Selesai berkata, saya mematikan telepon. Bukan karena saya ingin memutus hubungan, tapi saya tahu saat ini bicara lebih banyak tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ada hal-hal yang harus dibiarkan orang merasakannya sendiri baru akan mengerti. Malam itu saya menerima beberapa telepon lagi dari kerabat pihak suami. Ada yang bertanya kabar, ada yang menyalahkan dengan halus, ada yang menasihati saya untuk mengalah. Saya mendengarkan semuanya, tapi hanya menjawab satu kalimat, "Saya hanya ingin semuanya adil." Ada yang tertawa dan berkata, "Di dunia ini mana ada keadilan yang mutlak?" Saya tidak membantah karena saya juga tahu itu. Tapi jika sedikit saja keadilan tidak ada, hidup bersama hanyalah penderitaan. Malam tiba, apartemen kecil itu sunyi. Dina sudah tidur lebih awal, Rian masih belajar di meja. Ibu saya duduk di dekat jendela, tangannya memutar tasbih yang sudah biasa ia gunakan. Saya menghampirinya, duduk di sampingnya. "Ibu sedih?" tanya saya. Ia menatap keluar, suaranya perlahan, "Sedih ya ada, tapi bukan sedih karena diusir. Ibu sedih karena melihatmu harus bertindak sejauh ini." Saya menggenggam tangannya. "Kalau saya tidak melakukannya, nanti ibu akan lebih diremehkan lagi." Ia menoleh menatap saya, tatapannya lembut. "Kamu sudah dewasa, ibu tidak khawatir lagi, tapi ibu harap hatimu jangan terlalu keras." Saya mengangguk. Saya mengerti maksud ibu, terlalu keras akan patah, terlalu lunak akan ditindas. Sulitnya adalah menjaga keseimbangan. Sebelum tidur, saya berdiri di balkon menatap jalanan yang sepi. Angin malam bertiup sepoi-sepoi, membawa sedikit aroma lembab kota setelah seharian. Saya tahu besok tidak akan mudah, Wira pasti akan mencari cara untuk datang ke sini. Mertua saya tidak akan diam, semuanya baru saja dimulai. Tapi kali-kali ini, saya tidak lagi merasa terpojok. Saya sudah melangkah keluar dari tempat lama, berdiri di posisi yang berbeda, di mana saya bisa melihat lebih jelas, bicara lebih jelas, dan yang terpenting, tidak harus menunduk seperti sebelumnya. Di rumah lama, besok pagi ketika mereka bangun, mereka akan merasa kehilangan bukan hanya satu orang, melainkan seluruh ritme kehidupan yang sudah biasa mereka jalani tanpa sadar. Dan ketika kekosongan itu mulai bersuara, saya yakin tidak ada satupun dari mereka yang bisa berpura-pura seolah semuanya masih normal. Keesokan paginya, saya bangun lebih pagi dari alarm. Bukan karena khawatir,
tapi karena kebiasaan yang sudah mendarah daging selama bertahun-tahun. Ketika ada masalah di rumah, perempuan biasanya yang bangun lebih dulu. Apartemen kecil itu begitu sunyi hingga saya bisa mendengar dengan jelas suara air mengalir dari keran di dapur. Saya melangkah keluar, dan melihat ibu saya sudah berdiri di sana, punggungnya sedikit membungkuk, tangannya sedang mencuci beras. Hati saya tiba-tiba terasa berat. Katanya ibu suruh istirahat, saya berkata lembut, ibu saya tidak menoleh, hanya tersenyum. Tidur lebih lama juga tidak terbiasa. Lagi pula, melakukan sedikit pekerjaan membuat hati lebih ringan. Saya mendekat, meletakkan tangan di bahunya. Di sini tidak seperti rumah lama, Bu, tidak perlu mengurus semuanya. Ia menoleh menatap saya, tatapannya lembut dan dalam. Kalau tidak ada kerjaan, tangan dan kaki jadi kaku, pikiran jadi kemana-mana. Ibu sudah tua, apa yang bisa dikerjakan, ya dikerjakan saja. Saya tidak berkata apa-apa lagi, ada kebiasaan orang tua yang bukan karena mereka suka bekerja keras, tapi karena mereka takut menjadi orang yang tidak berguna. Saat kami berdua sedang sibuk, Rian keluar, rambutnya masih acak-acakan, kaosnya kusut. Ia melihat sekeliling sejenak lalu bertanya, Bu, dari sini ke kampus jauh tidak? Saya memberinya segelas air. Sedikit lebih jauh, tapi kalau sudah terbiasa akan baik-baik saja. Kalau perlu, ibu belikan sepeda. Ia mengangguk lalu menatap ibu saya, Nek, biar aku bantu. Ibu saya tersenyum dan memberinya sekeranjang sayuran. Melihat pemandangan nenek dan cucu berdiri berdampingan, hati saya terasa hangat. Setidaknya di tempat ini, tidak ada yang merasa menjadi beban. Tepat pada saat itu, telepon saya berdering. Itu Wira. Saya menatap layar sejenak sebelum menjawab. Kamu di mana? Suaranya masih tergesa-gesa tapi tidak setajam kemarin. Saya sudah bilang, saya di luar. Ia menghela napas. Aku bertanya serius. Beri aku alamatnya, aku ke sana. Saya tidak langsung menjawab. Saya melangkah ke balkon, memandangi jalan yang masih sepi. Mas mau kesini untuk apa? Tanya saya. Untuk bicara, ayah dan ibu tidak terbiasa. Pagi ini tidak ada yang memasak, rumah juga belum dibereskan. Ibu terus menanyakanmu. Saya tersenyum tipis. Kemarin ibu bilang saya harus belajar masakan ibu. Hari ini adalah kesempatan yang bagus. Ia terdiam beberapa detik lalu suaranya merendah. Sari, jangan bicara seperti itu. Aku tahu kemarin aku salah bicara, tapi kamu pergi begitu saja itu keterlaluan. Saya bersandar di pagar balkon, perlahan. Mas merasa keterlaluan, sementara saya merasa cukup. Cukup untuk apa? Tanyanya sedikit kesal. Cukup agar semua orang mengerti satu hal sederhana, tidak semua yang biasa kita miliki akan selalu ada. Di seberang sana hening. Saya tahu ia sedang berpikir, tapi ia tidak terbiasa dengan cara berpikir seperti ini. Sesaat kemudian ia berkata, ayah sedang tidak senang. Katanya kamu tidak sopan. Saya menjawab, menantu tidak sopan ditegur, kalau menantu laki-laki menyuruh ibu mertua pindah itu disebut apa, Mas? Ia tidak menjawab, saya juga tidak memaksa. Urus saja ayah dan ibu dulu, lanjut saya. Nanti kalau Mas merasa perlu bicara, kita bicara lagi. Saya mematikan telepon, bukan karena saya ingin memutuskan hubungan, melainkan saya tahu saat ini ia belum mengerti. Bicara banyak hanya akan membuatnya merasa terpojok. Siang itu, saya mengajak ibu ke pasar dekat rumah. Pasar kecil, tidak seramai pasar lama tapi lengkap. Para pedagang melihat ibu saya memilih sayuran dengan teliti, mereka tersenyum. Baru pindah ya, Bu, kelihatan sekali pintar masak. Ibu saya tersenyum lembut. Dimanapun kan harus makan, harus masak Mbak. Saya berdiri di sampingnya, mendengar kalimat sederhana itu tapi hati saya terasa berat. Benar, dimanapun harus hidup, tapi cara orang memperlakukan satu sama lain yang menentukan apakah hidup itu berharga atau tidak. Sore harinya, saat saya sedang merapikan kamar, ada yang mengetuk pintu. Saya membukanya dan melihat Wira berdiri di sana. Ia mengenakan kemeja, rambutnya sedikit berantakan, wajahnya tampak lelah, di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Saya menatapnya beberapa detik lalu berkata, cepat sekali kamu menemukannya. Ia tidak menjawab pertanyaan itu, hanya melangkah masuk, melihat sekeliling apartemen. Matanya menyapu setiap sudut, dari meja kecil, kursi tua, hingga dapur sederhana. Kalian tinggal di sini? Tanyanya. Saya mengangguk. Iya. Ia berdiri diam sejenak lalu menoleh ke saya. Kamu berencana tinggal di sini selamanya? Saya menjawab,
Belum tahu, tergantung situasinya. Ia menghela napas, duduk di kursi. Sari, tindakanmu ini sangat menyulitkanku. Saya berdiri di hadapannya, tidak duduk. Mas merasa sulit, apa ibu saya kemarin merasa mudah? Ia mengangkat kepala menatap saya. Aku tidak menyangka ibumu akan sesedih itu. Saya tersenyum tipis. Karena Mas tidak memikirkannya. Kalimat itu tidak keras, tapi cukup membuatnya terdiam. Ibu saya keluar dari kamar, melihatnya ia sedikit terkejut lalu mengangguk menyapa. Mampir, nak? Wira berdiri, tampak canggung. Iya, Bu, saya mampir sebentar. Ibu saya tersenyum. Duduklah, rumahnya kecil, tidak ada yang bisa disuguhkan. Ia menggeleng. Tidak apa-apa, Bu. Suasana di ruangan itu sedikit canggung. Dina duduk di sudut menatap ayahnya, matanya antara senang dan waspada. Rian bersandar di dinding tanpa bicara. Sesaat kemudian, Wira angkat bicara. Bu, saya minta maaf. Kalimat itu membuat saya terkejut. Saya menoleh menatapnya. Suaranya tidak keras tapi cukup jelas. Ibu saya tersenyum lembut. Tidak ada yang perlu dimaafkan, setiap orang punya keadaannya sendiri. Ia menggeleng. Saya bicara tanpa berpikir, saya hanya memikirkan orang tua saya. Ibu saya menatapnya, suaranya perlahan. Memikirkan orang tua sendiri itu benar, tapi jangan lupa orang lain juga orang tua dari seseorang. Ia menunduk. Saya melihat untuk pertama kalinya ia tidak mencari pembenaran. Saya tidak ikut campur. Ada perkataan yang jika diucapkan oleh orang yang bersangkutan akan lebih mudah diterima. Sesaat kemudian ia menoleh ke saya. Kamu pulanglah, ayah dan ibu juga membutuhkanmu. Saya bertanya kembali, lalu ibuku? Ia terdiam. Saya melanjutkan, Mas bisa membawa orang tuamu tinggal bersama, saya tidak melarang, tapi saya tidak akan membiarkan ibuku pergi dengan cara seperti itu. Ia menatap saya, matanya sedikit bingung. Jadi maumu bagaimana? Saya duduk. Untuk pertama kalinya sejak ia datang. Saya ingin semuanya jelas. Bukan siapa yang kuat boleh bicara, siapa yang lemah harus menanggung. Kalau orang tua Mas tinggal bersama kita, maka ibuku juga tinggal, tidak ada yang harus pindah. Ia mengerutkan kening, rumahnya sempit. Saya memotong, suara saya tetap lembut. Rumah sempit kita cari cara, bukan dengan cara mendorong satu orang keluar agar ada tempat untuk yang lain. Ia tidak berkata apa-apa. Saya tahu ia sedang berpikir. Ia terbiasa dengan segala sesuatu yang diatur untuk keuntungannya, jadi ketika harus melihat dari sudut pandang lain, ia akan merasa sulit. Dina saat itu angkat bicara, suaranya kecil. Ayah, aku rindu rumah. Wira menoleh, tatapannya melembut. Kalau begitu, pulang sama ayah ya. Dina menggeleng, memeluk lengan saya. Aku tinggal sama ibu. Rian juga berkata, aku juga. Kalimat kedua anak itu membuat suasana kembali hening. Wira menatap mereka lalu menatap saya, suaranya merendah. Kamu lihat kan? Kamu melakukan ini, anak-anak jadi terseret. Saya menatap lurus ke arahnya. Bukan saya yang menyeret, mereka memilih sendiri. Ia tidak membantah, karena ia tahu itu benar. Sesaat kemudian, ia bangkit. Aku pulang dulu, aku perlu berpikir. Saya mengangguk. Iya. Ia berjalan ke pintu, berhenti sejenak lalu menoleh ke saya. Sari, jangan biarkan masalah ini berlarut-larut. Saya menjawab, jauh atau dekat tidak penting, yang penting benar atau salah. Ia tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Pintu tertutup, ruangan kembali sunyi. Ibu saya menatap saya, berbisik, kamu melakukan ini, nanti akan sulit untuk kembali. Saya menggenggam tangannya. Kalau tidak dilakukan, nanti saya akan menyesal. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya menghela napas. Saya tahu jalan yang saya pilih tidak mudah, tapi setidaknya kali ini saya tidak lagi diam membiarkan segalanya berlalu begitu saja. Dan saya juga tahu, di rumah lama, hari-hari mendatang tidak akan setenang sebelumnya. Bukan karena saya yang menyebabkannya, melainkan karena ada hal-hal yang sudah terlalu lama diabaikan, kini mulai terungkap sedikit demi sedikit. Malam itu, setelah Wira pergi, apartemen kecil kembali ke keheningan yang familiar. Tapi keheningan itu tidak lagi sama seperti pagi hari. Ia seperti permukaan air yang baru saja diaduk, meskipun sudah tenang kembali, di bawahnya masih ada pusaran yang belum reda. Saya sedang mencuci piring di dapur ketika mendengar telepon ibu saya berdering.
Ia menatap layar sejenak sebelum mengangkatnya. Saya tidak sengaja menguping, tapi karena apartemennya kecil, suara di seberang sana masih terdengar. Cukup untuk saya mengenali itu adalah ibu mertua saya. "Besan, ini saya." Suara Ibu Laksmi terdengar lebih lembut dari kemarin. Ibu saya menjawab, "Iya." Di seberang sana hening beberapa detik lalu melanjutkan, "Sudah pulang kampung?" Ibu saya melirik saya sejenak lalu berkata pelan, "Belum, saya sedang bersama Sari." Saya merasakan tangan saya berhenti di atas piring tapi tetap melanjutkan mencuci seolah tidak memperhatikan. Ibu Laksmi berkata lebih pelan, "Oh, begitu. Saya kira sudah pulang. Di kota pasti sudah terbiasa ya." Ibu saya tersenyum tipis, "Di mana saja bisa, yang penting anak-anak tenang." Di seberang sana menghela napas. "Soal kemarin, saya bicaranya agak terburu-buru, tapi mohon dimaklumi, kami orang tua juga butuh sandaran." Ibu saya tidak langsung menjawab. Sesaat kemudian ia baru berkata, "Semua orang butuh sandaran, Besan. Hanya saja, ada yang terbiasa bersandar pada orang lain, ada yang terbiasa berdiri sendiri." Kalimat itu tidak keras, tapi cukup membuat di seberang sana terdiam. Saya tahu ibu saya bukan orang yang suka menyindir, tapi ketika ia bicara, biasanya sudah dipikirkan dengan sangat matang. Percakapan telepon berakhir tidak lama setelah itu, ibu saya meletakkan telepon lalu menoleh ke saya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap saya seolah ingin bertanya tapi tidak jadi. Saya mengeringkan tangan dan mendekat. "Ibu jangan banyak pikiran, masalah ini cepat atau lambat harus diperjelas." Ia mengangguk, tapi matanya masih menyiratkan sedikit kekhawatiran. Orang tua seringkali begitu, mereka tidak takut susah, hanya takut anak-anaknya bertambah susah karena mereka. Malam itu saya berguling-guling cukup lama, bukan karena menyesal, melainkan karena saya tahu segalanya tidak akan berhenti di sini. Wira sudah mulai berpikir, tapi pikirannya masih terombang-ambing di antara banyak sisi, gengsi, tanggung jawab, kebiasaan, dan juga perasaan. Keesokan paginya, saat saya bersiap-siap berangkat kerja, telepon kembali berdering. Kali ini bukan Wira, melainkan ayah mertua saya. Saya sedikit terkejut tapi tetap menjawab, "Sari ya, Nak." Suaranya berat dan sedikit serak. "Iya, Ayah." Ia terdiam sejenak seolah sedang memilih kata. "Kamu di mana?" "Saya di luar, Ayah, dekat tempat kerja." Ia berdeham. Ayah tidak bertanya detail, hanya ingin bilang tindakanmu itu agak keterlaluan. Saya bersandar di dinding, suara saya tetap sopan. "Iya, Ayah, saya mengerti." Ayah berpikir begitu. Ia melanjutkan, "Masalah rumah tangga, kita selesaikan di dalam, kalau sampai membawa semua orang pergi, nanti dilihat orang luar tidak baik." Saya tersenyum tipis tapi suara saya tetap lembut. "Ayah, masalah rumah tangga kalau tidak ada yang mau bicara jujur, mau ditutup atau dibuka pintunya sama saja." Ia terdiam. Saya tahu ia bukan orang yang tidak mengerti alasan, hanya saja ia terbiasa menjaga posisi sebagai orang yang lebih tua sehingga sulit menerima menantunya bertindak di luar kehendaknya. Sesaat kemudian, ia berkata, "Ayah tidak membela siapa-siapa, tapi kamu juga harus memikirkan suamimu, dia di tengah-tengah jadi sulit." Saya mengangguk, meskipun ia tidak melihat. "Iya, Ayah, saya tahu, tapi kalau saya terus mengalah, orang yang di tengah tidak akan pernah harus memilih." Kalimat itu membuatnya terdiam. Saya mendengar dengan jelas ia menghela napas di seberang sana. "Sudahlah, kamu pikirkan lagi," katanya, suaranya lebih lembut. "Rumah itu untuk ditinggali bersama, bukan untuk ditinggalkan." Saya menjawab, "Iya, Ayah, saya tidak meninggalkan, saya hanya sedang berdiri di tempat lain agar bisa melihat lebih jelas." Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya bergumam ya lalu mematikan telepon. Saya menyimpan telepon di saku. Hati saya tidak seberat yang saya kira. Setidaknya ayah mertua saya menelepon bukan untuk memarahi, melainkan untuk bicara. Itu artinya segalanya belum sampai pada titik tidak bisa diperbaiki. Siang itu saya sedang bekerja ketika Rian mengirim pesan, "Bu, Ayah datang." Saya menatap layar beberapa detik lalu menjawab, "Kamu di rumah saja, jangan tegang." Sore harinya saat pulang, saya melihat Wira duduk di ruang tamu, bukan dengan raut tegang seperti kemarin, melainkan sebuah kelelahan yang terpancar jelas di wajahnya. Dina duduk di sampingnya, sementara Rian bersandar di pintu, keduanya diam. Saya masuk dan meletakkan tas. "Sudah lama di sini?" Ia mengangkat kepala.
Baru saja. Saya masuk ke dapur, menuangkan segelas air untuknya lalu duduk di hadapannya. Sudah makan? Tanya saya. Ia menggeleng, belum lapar. Saya mengangguk. Oh, kami berdua terdiam sejenak, suasana tidak lagi tegang seperti kemarin, tapi juga belum nyaman. Wira angkat bicara lebih dulu, tadi pagi ayah meneleponmu kan? Iya. Ia menghela napas. Ayah tidak marah padamu, beliau hanya tidak terbiasa. Saya menatapnya. Semua orang butuh waktu untuk terbiasa dengan perubahan. Ia mengangguk lalu berkata pelan. Ibuku, pagi ini tidak bisa makan. Ia terus menanyakanmu dan ibumu. Saya tidak langsung menjawab. Sesaat kemudian, saya baru berkata, ibunya bertanya karena tidak terbiasa tidak ada yang memasak, atau karena ia memikirkan kembali kejadian kemarin? Ia menatap saya lalu menunduk. Mungkin keduanya. Saya tersenyum tipis. Kalau begitu bagus, setidaknya ia sudah mulai berpikir. Ia tidak membantah, saya melihat ia tidak lagi berusaha membela segalanya seperti sebelumnya. Sesaat kemudian, ia berkata, aku sudah bilang pada ayah dan ibuku, kalau mereka tinggal, maka ibumu juga tinggal. Saya menatapnya sedikit terkejut. Kamu bilang begitu? Ia mengangguk. Iya. Aku tidak bisa membiarkanmu dan anak-anak di luar seperti ini lama-lama. Saya terdiam beberapa detik lalu bertanya, apa kata mereka? Ia tersenyum getir. Ayah tidak bilang apa-apa, ibu bilang harus dipikirkan lagi. Saya mengangguk. Saya tahu dipikirkan lagi artinya belum setuju, tapi juga tidak sekeras sebelumnya. Ia menatap saya, suaranya lebih dalam. Sari, aku tidak mau kehilangan keluarga ini. Saya menatapnya perlahan. Keluarga bukanlah sesuatu yang bisa hilang hanya karena satu keputusan. Ia hilang ketika orang tidak lagi saling menghargai. Ia terdiam. Saya tahu kalimat itu tidak enak didengar tapi perlu. Dina saat itu angkat bicara. Ayah, kita boleh pulang ke rumah lama? Wira menatap putrinya, matanya melembut. Kamu mau pulang? Dina mengangguk. Aku rindu kamarku. Rian menyela. Rindu kamar atau rindu meja belajar? Dina melotot pada kakaknya, dua-duanya. Candaan kedua anak itu membuat suasana sedikit lebih ringan. Saya menatap mereka lalu menatap Wira. Mas lihat kan? Anak-anak tidak butuh rumah luas atau sempit, mereka hanya butuh perasaan memiliki tempat itu. Ia mengangguk. Suaranya kecil. Aku mengerti. Saya bangkit, masuk ke dapur, mulai menyiapkan makan malam. Bukan karena ingin menjaga kebiasaan lama, melainkan karena saya tahu hal-hal kecil seperti inilah yang mendekatkan orang. Ibu saya juga masuk membantu. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya bekerja seperti biasa. Wira melihat kami lalu bangkit dan ikut membantu. Tindakan itu kecil saja, tapi cukup untuk saya menyadari ia sedang mencoba berubah. Makan malam hari itu tidak lagi berat, tidak ada yang mengungkit masalah lama, tapi setiap orang mengerti bahwa segalanya sedang berangsur-angsur berubah ke arah yang berbeda. Selesai makan, Wira bangkit dan berkata, besok aku akan bicara lagi dengan ayah dan ibuku. Saya mengangguk. Iya. Ia menatap saya, suaranya lebih mantap. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Saya menatapnya, tidak berkata apa-apa, tapi di dalam hati terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena segalanya sudah selesai, melainkan karena akhirnya orang yang berada di tengah sudah mulai melangkah ke arah yang benar. Dan saya tahu, rumah lama itu setelah hari-hari yang kosong, perlahan-lahan memaksa penghuninya untuk melihat dengan jelas nilai dari apa yang pernah mereka anggap biasa. Keesokan paginya, sebelum saya sempat keluar rumah, saya sudah melihat Wira berdiri di depan pintu, tangannya membawa sekantong buah-buahan. Penampilannya sedikit canggung seperti orang yang bertamu ke rumah orang asing. Saya membuka pintu, menatapnya sejenak lalu berkata, pagi sekali Mas datang. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mampir sebentar sebelum berangkat kerja, beli sedikit oleh-oleh untuk ibu. Saya mengangguk, menyingkir agar ia bisa masuk. Ibu saya sedang duduk di ruang tamu, melihatnya ia sedikit terkejut tapi tetap tersenyum. Mau berangkat kerja kok mampir dulu, nak? Wira meletakkan kantong buah di meja. Iya, Bu, mampir sebentar. Ibu saya melihat kantong buah lalu menatapnya, tatapannya lembut tapi ada sedikit jarak. Terima kasih, nak, ibu sudah tua, makannya sederhana saja. Wira tidak berkata apa-apa lagi, hanya duduk di kursi, kedua tangannya saling bertaut. Saya berdiri di ambang pintu dapur, melihat pemandangan itu dan merasakan perasaan yang sangat aneh di dalam hati.
Segalanya tidak lagi sealami dulu, tapi juga tidak setegang beberapa hari pertama. Dina berlari keluar dari kamar, melihat ayahnya ia bersorak, "Ayah," lalu memeluknya. Rian keluar di belakangnya, tidak berkata apa-apa tapi juga mengangguk menyapa. Wira mengelus kepala kedua anaknya, matanya melembut. "Sudah sarapan?" "Sudah, ya," jawab Rian. Saya melangkah keluar dan berkata, "Duduklah dulu, Mas, saya siap-siap berangkat kerja." Wira menatap saya. "Hari ini bisa libur tidak?" Saya sedikit terkejut. "Ada apa?" Ia mengangguk. "Aku mau kamu pulang ke rumah untuk bicara dengan ayah dan ibuku. Ada aku di sana, segalanya akan lebih mudah." Saya menatapnya beberapa detik lalu menoleh ke ibu saya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap saya seolah menunggu keputusan. Saya menghela napas pelan. "Baiklah, tapi saya katakan dulu, saya tidak pulang untuk minta maaf." Wira langsung mengangguk. "Aku tidak butuh kamu minta maaf." Jawaban itu membuat saya sedikit terkejut. Saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Sekitar pukul 10, kami sekeluarga kembali ke rumah lama. Gangnya masih sama, tapi perasaan di hati saya sudah berbeda, bukan lagi keakraban yang damai melainkan sedikit kewaspadaan. Pintu rumah terbuka, ayah mertua saya sedang duduk di kursi, melihat kami ia bangkit. Ibu mertua saya keluar dari dapur, tangannya masih memegang sendok. Ia melihat saya, matanya sekilas menunjukkan rasa canggung, lalu dengan cepat kembali normal. "Sudah pulang?" Saya mengangguk. "Iya, Bu." Ibu saya berdiri di samping saya, sedikit ragu di ambang pintu. Saya tahu ia merasa aneh kembali ke tempat ia tinggal selama hampir 20 tahun tapi masuk dengan posisi yang berbeda. Saya berkata lembut, "Masuklah, Bu." Ia melangkah masuk perlahan, seolah setiap langkahnya memiliki bobot. Suasana di rumah hening beberapa detik, kemudian ayah mertua saya angkat bicara. "Duduklah, kita bicara." Saya dan Wira duduk di kursi berhadapan. Ibu saya duduk di samping saya, sementara kedua anak berdiri di belakang. Ayah mertua saya melihat sekeliling sejenak lalu berkata perlahan, "Masalah beberapa hari ini, semua orang ada benarnya, ada salahnya." Saya tidak memotong, hanya mendengarkan. Ia melanjutkan, "Ayah tidak menyalahkanmu pergi, tapi caramu itu membuat seisi rumah jadi kacau." Saya mengangguk. "Iya, ya, saya tahu." Ia menatap saya, tatapannya tidak lagi setajam sebelumnya. "Jadi bagaimana menurutmu tentang masalah ini?" Saya berkata terus terang. "Menurut saya, kita harus bicara jelas. Kalau ayah dan ibu tinggal di sini, maka ibu saya juga tinggal, tidak ada yang harus pergi." Ibu mertua saya langsung menyela. "Rumah ini tidak luas, kalau ramai begitu bagaimana nyamannya?" Saya menoleh ke arahnya, suara saya tetap lembut. "Iya, Bu, tidak nyaman kita cari cara, bukan dengan mendorong satu orang keluar agar yang lain bisa masuk." Ibu Laksmi mengerutkan kening. "Bicara memang mudah, tapi hidup bersama tidak sederhana." Saya tersenyum. "Iya, Bu, saya tahu, selama 19 tahun ini ibu saya hidup bersama kami juga tidak sederhana." Kalimat itu membuatnya terdiam. Saya tidak bermaksud membuatnya tidak nyaman, tapi ada hal-hal yang harus diucapkan. Wira saat itu angkat bicara. "Bu, aku sudah bilang, kalau ayah dan ibu tinggal, maka ibu mertuaku juga tinggal, aku tidak bisa berbuat lain." Ibu Laksmi menoleh menatapnya, sedikit terkejut. "Kamu benar-benar bilang begitu?" Wira mengangguk. "Iya." Ayah mertua saya menatapnya sejenak lalu berkata, "Kamu sudah pikirkan matang-matang?" "Sudah, ya," jawabnya. Suasana kembali hening. Saya tahu ini adalah saat di mana semua orang sedang menimbang-nimbang, bukan hanya dengan logika, tapi juga kebiasaan, gengsi, dan perasaan. Sesaat kemudian, ibu mertua saya menghela napas. "Baiklah, kalau sudah begitu, ya tinggal bersama, tapi harus ada aturan, tidak bisa seenaknya." Saya mengangguk. "Iya Bu, saya setuju." Ia menatap saya. "Kalau begitu katakan, aturannya bagaimana?" Saya berpikir sejenak lalu berkata, "Setiap orang punya ruang pribadi, pekerjaan rumah dibagi, tidak ada yang menanggung semuanya sendirian, dan yang terpenting, tidak ada yang boleh mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain." Kalimat terakhir saya ucapkan sedikit lebih lambat, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengingatkan. Ayah mertua saya mengangguk. "Baik, ayah rasa itu adil."
Ibu saya yang duduk di samping dari tadi tidak bicara, saat ini baru angkat bicara. Saya tidak menuntut banyak, saya hanya ingin tinggal dengan tenang, tidak merepotkan siapa-siapa. Ibu mertua saya menatapnya, suaranya melembut. Besan bicara begitu membuat saya tidak enak, saya juga bukan orang yang sulit. Keduanya saling pandang, tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Mungkin karena keduanya mengerti, jika terus mempertahankan ego, tidak akan ada yang bisa hidup dengan tenang. Rian saat itu angkat bicara. Jadi kami boleh pulang ke rumah lagi? Pertanyaannya membuat semua orang tertawa kecil, suasana tiba-tiba menjadi lebih ringan. Ayah mertua saya berkata, pulanglah, rumah ini beberapa hari ini sepi tanpa suara kalian. Dina tertawa dan berlari memeluknya. Aku juga kangen kakek. Saya melihat pemandangan itu, hati saya tiba-tiba terasa hangat. Ada hal-hal yang sepertinya sudah retak, tapi hanya dengan sedikit perubahan masih bisa disambung kembali. Sore itu, sesi rumah mulai beberes. Saya bersama ibu saya membersihkan dapur, Wira menata kembali tempat tidur. Rian dan Dina merapikan barang-barang. Ibu mertua saya berdiri melihat sejenak lalu ikut membantu. Ia berkata, biar ini saya yang kerjakan. Saya memberinya lap. Iya, Bu, tolong bantu saya yang ini. Kalimat-kalimat sederhana tapi merupakan pertanda sebuah perubahan. Malam harinya, sesi rumah makan malam bersama, tidak ada lagi perasaan berat seperti sebelumnya. Ibu saya mengambilkan ikan untuk ayah mertua saya, Ibu Laksmi menyendokkan sayur untuk ibu saya. Gestur-gestur kecil tapi cukup untuk melihat semua orang sedang berusaha. Wira menatap saya, matanya menyiratkan rasa terima kasih. Saya tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum tipis. Saya tahu segalanya belum sempurna, akan ada saat-saat bersinggungan, saat-saat tidak sependapat. Tapi setidaknya kali ini semua orang sudah mulai saling memandang dengan rasa hormat, bukan lagi dengan kebiasaan. Dan saya juga mengerti, rumah ini bukan lagi tempat saya harus menahan diri seperti dulu, melainkan tempat di mana saya bisa berdiri tegak, bicara dengan jelas, dan tetap menjaga kehangatan yang dibutuhkan sebuah keluarga. Hari-hari pertama setelah kami semua kembali tinggal bersama, suasananya meskipun sudah lebih cair, masih terasa ada sesuatu yang rapuh, seperti cangkir yang baru saja direkatkan, terlihat utuh tapi sentuhan ringan saja bisa membuatnya retak lagi. Saya tidak berharap segalanya akan berubah seketika. Hidup bersama beberapa generasi, masing-masing dengan kebiasaannya, untuk bisa menyatu kembali butuh waktu, dan waktu tidak selalu sabar dengan manusia. Pagi itu, saya sedang memasak sarapan ketika mendengar ibu mertua saya memanggil dari ruang tamu. Sari, termos air panasnya di mana nak? Saya mengeringkan tangan dan keluar. Di rak dapur sebelah kanan Bu. Ia masuk dan salah membuka lemari, lalu keluar lagi karena tidak melihatnya. Saya mendekat dan menunjuk tempat yang benar. Di sini, Bu. Ia mengambilnya dan mengangguk. Di rumah di kampung, semua barang diletakkan di satu tempat, di sini semua disembunyikan. Kalimat itu terdengar biasa, tapi saya mengerti di baliknya ada sedikit rasa tidak nyaman. Saya hanya tersenyum tipis. Di sini sempit, Bu, jadi harus ditata rapi. Ia tidak berkata apa-apa lagi, tapi saya melihat dengan jelas ia belum terbiasa, dan saya juga tahu bukan hanya ia, saya sendiri pun belum terbiasa harus memperhatikan setiap kata dan tatapan setiap pagi. Di dapur, ibu saya sedang memotong sayuran. Ia melakukannya sedikit lebih lambat dari biasanya. Mungkin karena ada orang lain, ia tidak ingin melakukan terlalu banyak, takut dianggap mengambil alih pekerjaan. Saya menatapnya dan berbisik, Ibu kerjakan saja seperti biasa, tidak usah sungkan. Ia tersenyum tipis. Bukan sungkan, Ibu hanya menjaga batasan. Saya mengerti. Orang tua seringkali begitu, mereka tidak ingin menjadi duri dalam daging bagi orang lain, jadi mereka selalu menyesuaikan diri terlebih dahulu. Sarapan pagi itu, kami semua makan bersama. Ayah mertua saya makannya sedikit tapi bicaranya lebih banyak dari beberapa hari sebelumnya. Ia bertanya pada Rian tentang kuliahnya, pada Dina tentang teman-temannya, suaranya tidak lagi tegang seperti hari pertama. Tapi saat ibu saya mengambilkan sepotong telur untuknya, Ibu Laksmi kembali angkat bicara. Sudah cukup, Pak, jangan makan telur banyak-banyak, tidak baik untuk orang tua. Ibu saya sedikit terkejut lalu menarik kembali sumpitnya. Oh, saya tidak tahu. Melihat pemandangan itu, hati saya terasa sedikit berat, bukan karena kalimatnya, melainkan karena cara diucapkannya, bukan sebagai saran, melainkan sebagai teguran.
Saya dengan lembut menyela. Ayah masih boleh makan telur kok, Bu, kata dokter, makannya secukupnya saja. Ibu Laksmi menatap saya lalu mengangguk. Ya, secukupnya. Percakapan berhenti di situ, tapi saya tahu gesekan-gesekan kecil seperti ini jika tidak diperhatikan akan menumpuk menjadi masalah besar. Setelah sarapan saya berangkat kerja, di rumah hanya ada mertua dan ibu saya. Sebelum pergi, saya menatap ibu sejenak, ia mengerti maksud saya dan hanya mengangguk pelan. Sepanjang hari itu, saya bekerja tapi pikiran saya terus di rumah, bukan kekhawatiran yang spesifik, melainkan perasaan gelisah yang samar-samar. Siang harinya, saya menerima pesan dari Rian. Bu, di rumah agak tegang. Membacanya, jantung saya berdebar lebih kencang. Saya langsung meneleponnya kembali tapi ia tidak mengangkat. Sekitar 10 menit kemudian, ia menelepon balik. Bu, nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah tadi sempat adu mulut. Saya menarik napas dalam-dalam. Ada apa? Ia ragu-ragu. Nenek Sumi masak sayur, Nenek Laksmi bilang keasinan. Nenek Sumi bilang masaknya sesuai selera lama. Terus mereka tidak bicara lagi. Saya memejamkan mata sejenak. Benar seperti dugaan saya, hal-hal kecil mulai muncul. Kamu di situ saja, jangan banyak bicara. Amati saja, pesan saya. Iya, Bu. Saya mematikan telepon, hati saya terasa berat. Saya tahu gesekan tidak bisa dihindari, tapi ketika benar-benar terjadi, tetap saja terasa tidak nyaman. Sore harinya saat pulang, saya masuk ke rumah, suasananya terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan damai, melainkan sunyi yang berjarak. Ibu saya sedang duduk di teras, membersihkan sayuran. Ibu mertua saya di dapur, tidak bicara. Saya meletakkan tas, mendekati ibu. Sudah makan, Bu? Belum, ia mengangguk. Sudah. Ada apa, Bu? Ia menggeleng. Tidak ada yang besar, hanya selera masing-masing berbeda. Saya mengerti ia sedang merendah. Saya tidak bertanya lebih lanjut, hanya duduk membantunya membersihkan sayuran. Sesaat kemudian, saya masuk ke dapur. Ibu mertua saya sedang mencuci piring, melihat saya ia berkata, "Sudah pulang ya, Nak?" "Iya, Bu." Ia tidak menatap saya, hanya melanjutkan. "Besanmu itu masaknya agak asin." Saya tidak langsung membantah. Saya tahu jika bereaksi keras akan memperburuk keadaan. "Iya, Bu, mungkin karena kebiasaan, nanti saya sampaikan." Ia mengangguk. "Iya, sampaikan baik-baik." Orang tua mudah tersinggung. Saya tersenyum tipis. "Iya, Bu, saya mengerti." Malam itu saya yang memasak. Saya mencoba menyeimbangkan rasa, tidak terlalu asin, juga tidak terlalu hambar. Saat menyajikannya, saya berkata, "Hari ini saya yang masak, silakan dicicipi, pas atau tidak." Ayah mertua saya mencicipi sepotong lalu mengangguk. "Enak." Ibu mertua saya juga berkata, "Iya, pas." Saya menoleh ke ibu saya. "Bagaimana, Bu?" Ia tersenyum. "Bisa dimakan." Jawaban itu membuat saya sedikit sedih. Dulu setiap kali ia memasak, ia selalu bertanya pada anak-anak apakah enak. Sekarang, ia hanya berkata bisa dimakan, seolah tidak ingin menempatkan dirinya sebagai penentu. Setelah makan, saya mengajak ibu ke kamar. "Bu, soal tadi siang." Ia memotong. "Tidak ada apa-apa, Nak, ibu sudah biasa." Saya menatapnya. "Biasa apa?" Ia tersenyum tipis. "Biasa mengalah." Kalimat itu membuat saya tercekat. Saya mengerti ibu tidak menyalahkan, tapi justru kebiasaan mengalah itulah yang paling menyakitkan bagi saya. "Tapi kali ini ibu tidak perlu mengalah," kata saya perlahan. Ia menggeleng. "Hidup bersama itu harus mengalah. Tidak ada yang benar sepenuhnya, juga tidak ada yang salah sepenuhnya." Saya terdiam. Saya tahu ia tidak salah, tapi saya juga tahu jika terus mengalah, suatu saat tidak akan ada lagi yang bisa dikalahkan. Malam itu, saya berpikir sangat lama. Saya menyadari bahwa membawa semua orang kembali ke satu rumah hanyalah langkah awal. Yang lebih sulit adalah bagaimana membuat mereka hidup bersama tanpa saling menyakiti. Keesokan paginya, saya memutuskan untuk sedikit mengubah keadaan. Saat sarapan, saya berkata, "Mulai hari ini, urusan memasak kita bagi. Setiap orang memasak satu hari, agar semua terbiasa dengan selera masing-masing." Semua orang menatap saya, ayah mertua saya mengangguk, "Ide bagus." Ibu mertua saya juga tidak menolak. "Iya, begitu juga boleh." Saya menoleh ke ibu saya. "Bagaimana, Bu?"
Ia tersenyum. Ibu ikut kalian saja. Saya menghela napas lega, setidaknya satu cara kecil untuk mengurangi gesekan telah diterima. Hari-hari berikutnya, setiap orang memasak satu kali. Awalnya masih canggung, tapi perlahan-lahan semua orang mulai lebih memahami selera satu sama lain. Ada hari ibu mertua saya memasak sayur yang hambar. Ibu saya tidak berkata apa-apa, hanya menambahkan sedikit kecap asin ke mangkuknya. Ada hari ibu saya memasak sedikit keasinan, Ibu Laksmi juga hanya makan sedikit, tidak berkomentar. Perubahan-perubahan kecil tapi merupakan langkah awal adaptasi. Suatu sore saat saya pulang kerja, saya melihat ibu saya dan ibu mertua saya sedang duduk bersama di teras, membicarakan harga sayuran di pasar. Percakapan sederhana tapi nadanya tidak lagi canggung. Saya berdiri melihat sejenak tanpa angkat bicara. Ada momen-momen yang jika kita ikut campur malah akan kehilangan kealamiannya. Rian berdiri di samping saya dan berbisik, "Bu, sepertinya sudah lebih baik." Saya mengangguk. "Iya." Dina berlari keluar sambil tersenyum. Nenek Sumi dan Nenek Laksmi tadi habis berdebat soal harga tomat, sekarang malah ngobrol biasa. Saya tertawa. Mungkin itulah cara orang tua berkenalan, bukan dengan kata-kata manis, melainkan dengan hal-hal yang sangat biasa. Saya tahu jalan di depan masih panjang, akan ada saat-saat tidak sependapat, saat-saat lelah, tapi setidaknya sekarang semua orang sudah mulai belajar untuk hidup bersama. Bukan karena terpaksa menanggung, melainkan karena mereka perlahan-lahan mengerti bahwa untuk menjaga sebuah rumah, setiap orang harus sedikit berubah. Hari-hari berikutnya, rumah kami perlahan-lahan menemukan kembali ritme kehidupannya yang familiar, namun tidak lagi sama seperti dulu. Semua orang masih makan semeja, masih beraktivitas di ruang yang sama. Tapi cara mereka saling memandang sudah berbeda, tidak ada lagi yang menganggap kehadiran orang lain sebagai hal yang wajar. Saya mulai menyadari bahwa perubahan bukanlah hal besar, melainkan terletak pada detail-detail yang sangat kecil. Sebuah ucapan yang dipikirkan sebelum dilontarkan, tatapan yang tidak lagi tajam, tindakan saling mengalah setengah langkah, semua itu jika digabungkan barulah menjadi kedamaian. Pagi itu, hujan turun sejak subuh, hujan pertama musim ini, tidak deras tapi cukup membuat suasana di rumah menjadi lebih sejuk. Saya sedang membuat teh ketika mendengar ibu mertua saya memanggil, "Sari, jas hujan Bapak di mana, Nak?" Saya menoleh. "Di belakang pintu, Bu." Ia mencari sejenak lalu berkata, "Tidak ada." Ibu saya masuk dari teras, tangannya membawa jas hujan. "Ini, kemarin saya jemur ulang." Ibu Laksmi menatapnya sejenak lalu mengambilnya. "Oh, terima kasih ya, Besan." Ucapan terima kasih itu terdengar sederhana, tapi bagi saya nilainya lebih dari sekadar permintaan maaf. Karena itu adalah pertama kalinya saya mendengar ibu mertua saya mengucapkannya pada ibu saya dengan begitu alami. Ayah mertua saya bersiap-siap keluar. Ia mengenakan jas hujan, memandang langit lalu bergumam, "Hujan begini pasti macet." Ibu saya berkata, "Hati-hati di jalan, Pak. Licin." Ia mengangguk. Iya. Suasananya tidak lagi canggung, ucapan-ucapan tidak lagi bernada menguji, melainkan seperti pengingat-pengingat biasa di antara orang yang tinggal serumah. Saya berdiri di dapur memandang keluar, hati saya tiba-tiba terasa sedikit lebih ringan. Tapi segalanya tidak selalu berjalan mulus. Siang itu, saat saya di kantor, telepon kembali berdering, kali ini Dina. "Bu, kakek dan ayah bertengkar." Saya terkejut. "Ada apa?" Dina berbisik, "Kakek bilang ayah tidak bisa mendidik istri." Ayah balas bilang kakek tidak mengerti. Saya memejamkan mata sejenak, saya tahu cepat atau lambat ini akan terjadi, kamu di situ saja, jangan ikut campur, biar ayahmu yang selesaikan, pesan saya. "Iya, Bu." Saya mematikan telepon dengan perasaan tidak tenang. Konflik antar generasi seringkali tidak meledak karena masalah besar, melainkan dari hal-hal yang menumpuk lama. Sore harinya saat pulang, saya masuk ke rumah dan merasakan suasana yang lebih berat dari biasanya. Ayah mertua saya duduk diam tidak bicara. Wira berdiri di beranda merokok, matanya menatap kosong. Saya tidak langsung bertanya. Saya masuk ke dapur, menuangkan air lalu meletakkannya di depan ayah mertua saya. "Minum, ya." Ia mengangguk tanpa menatap saya. Saya menoleh ke Wira. "Masuklah, Mas." Ia menatap saya lalu mematikan rokoknya dan masuk. Saya menunggu sejenak lalu berkata pelan, "Kalau ada masalah, bicarakan, jangan dipendam." Ayah mertua saya angkat bicara lebih dulu.
tidak ada yang besar, hanya cara berpikir yang berbeda. Wira tersenyum getir. Berbeda ya dibicarakan, bukan memaksa orang lain ikut cara kita. Saya menatapnya lalu menatap ayah mertua, suara saya tetap tenang. Ayah bicara dulu. Ia menghela napas. Ayah hanya bilang, kamu laki-laki, harus bisa menjaga aturan. Rumah ini tidak bisa dibiarkan menantu mau berbuat apa saja. Mendengar kalimat itu saya tidak terkejut, tapi tetap terasa berat di hati. Wira membalas, Sari tidak melakukan kesalahan, ia hanya ingin semuanya adil. Ia menggeleng. Di dunia ini tidak ada keadilan mutlak, kamu semakin memanjakannya, nanti semakin sulit diatur. Saya dengan lembut menyela. Yah, saya tidak butuh dimanja, saya hanya butuh dihormati. Ia menatap saya, matanya tidak lagi setajam sebelumnya, tapi tetap menyimpan wibawa orang tua. Hormat itu dua arah, kamu juga harus tahu posisimu. Saya mengangguk. Iya, ya, saya tahu, makanya saya tetap di sini, tidak pergi lagi. Kalimat itu membuatnya terdiam. Saya melanjutkan. Kalau saya tidak ingin menjaga keluarga ini, saya tidak akan kembali, tapi menjaga bukan berarti harus menerima semuanya. Suasana hening, saya tidak ingin berdebat, tapi juga tidak bisa diam seperti dulu. Ibu mertua saya saat itu keluar, suaranya lebih lembut, sudahlah, masalahnya sudah lewat, masing-masing kurangi sedikit. Saya menatapnya lalu mengangguk, iya Bu. Wira tidak berkata apa-apa lagi, tapi saya melihat matanya melembut. Mungkin untuk pertama kalinya ia tidak harus berdiri di antara dua sisi, melainkan mulai berdiri di satu sisi yang lebih jelas. Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan, tidak ada yang banyak bicara, tapi juga tidak setegang sore hari. Setelah makan, saya duduk sendirian di teras. Hujan sudah reda, udaranya lebih sejuk, ibu saya keluar dan duduk di samping saya. Lelah, tanyanya. Saya tersenyum tipis, sedikit. Ia menatap saya, kamu sedang memaksakan diri. Saya terdiam. Saya tahu ia benar. Kamu tidak perlu menanggung semuanya, lanjutnya. Setiap orang menanggung bebannya masing-masing. Saya menoleh menatapnya. Kalau saya tidak menjaganya, semuanya akan berantakan. Ia menggeleng. Kamu tidak bisa menjaga semuanya. Keluarga itu urusan banyak orang, bukan urusanmu sendiri. Kalimat itu membuat saya berpikir. Saya terbiasa maju untuk menyelesaikan masalah, terbiasa menanggung beban berat hingga lupa bahwa orang lain juga harus bertanggung jawab. Tepat pada saat itu, Wira keluar. Ia duduk di samping saya, terdiam sejenak lalu berkata, aku minta maaf. Saya menatapnya. Untuk kejadian sore ini, ia mengangguk. Aku bicara dengan ayah, kurang baik. Saya menggeleng. Bukan salahmu. Ia menghela napas. Aku sedang belajar lagi cara bicara dengan ayah. Selama ini aku lebih terbiasa mendengar daripada bicara. Saya tersenyum. Semua orang harus belajar lagi. Ia menatap saya, suaranya perlahan. Sari, kamu takut tidak? Takut apa? Takut segalanya kembali seperti dulu. Saya berpikir sejenak lalu berkata, iya, tapi kalau tidak melakukan apa-apa, pasti akan seperti dulu. Ia mengangguk, matanya menatap kosong. Saya tahu jalan ini tidak mudah, tidak cukup hanya dengan bicara sekali, melainkan harus melangkah perlahan tapi pasti. Hari-hari berikutnya, saya tidak lagi mencoba ikut campur dalam segala urusan. Ketika ayah mertua dan Wira berbeda pendapat, saya biarkan mereka bicara sendiri. Ketika ibu mertua dan ibu saya ada gesekan kecil, saya hanya mengamati dari luar. Perlahan-lahan, semua orang mulai menyesuaikan diri. Ada hari ayah mertua saya berinisiatif bertanya pada ibu saya cara memasak sayur asam. Ada hari ibu mertua saya mengajak ibu saya ke pasar bersama, hal-hal kecil tapi merupakan pertanda penerimaan. Suatu malam saat kami sekeluarga sedang menonton TV, ayah mertua saya tiba-tiba berkata, rumah ini lebih ramai, tapi lebih menyenangkan. Semua orang terdiam sejenak lalu Dina tertawa. Karena ada aku, Kek. Seluruh rumah tertawa. Saya melihat sekeliling, melihat cahaya lampu kuning yang hangat menyinari setiap wajah, tidak ada lagi jarak seperti hari-hari pertama. Saya tahu segalanya belum sempurna, tapi setidaknya kami sudah melewati fase tersulit. Fase di mana setiap orang harus belajar melepaskan sedikit egonya. Dan saya juga menyadari satu hal, menjaga sebuah rumah bukan berarti membuat segalanya selalu damai, melainkan saat ada badai, semua orang tetap memilih untuk tinggal bersama mencari cara untuk melewatinya.
Ada pagi yang sepertinya biasa saja, namun menjadi awal dari sebuah peristiwa yang kelak akan lama diingat. Pagi itu, saya baru saja turun ke dapur ketika mendengar ibu mertua saya memanggil dengan tergesa-gesa dari ruang tamu. Suaranya berbeda dari biasanya, tidak lagi perlahan atau menjaga nada, melainkan sedikit panik. "Sari, cepat ke sini." Saya berhenti sejenak. Di rumah ini, Ibu Laksmi jarang memanggil saya dengan nada seperti itu. Saya buru-buru mengeringkan tangan dan keluar. Saya melihat ia sedang berdiri di dekat meja, tangannya memegang selembar kertas, sementara ayah mertua saya duduk diam, wajahnya muram. Saya langsung bertanya, "Ada apa, Bu?" Ia memberikan kertas itu kepada saya, suaranya sedikit bergetar. "Ini, ada yang mengantar." Saya melihat ke bawah, itu adalah sebuah pemberitahuan terkait surat-surat tanah rumah lama kami. Isinya tidak panjang, tapi cukup untuk saya mengerti bahwa ada masalah yang timbul dalam hal kepemilikan dan pengalihan aset yang sedang digunakan oleh keluarga. Setelah membacanya, saya mengangkat kepala. "Ini dari mana, Bu?" Ayah mertua saya angkat bicara, suaranya lebih berat. "Tadi pagi orang dari kelurahan yang mengantar. Katanya perlu verifikasi ulang kepala keluarga dan penghuni saat ini." Wira yang baru saja keluar, mendengar itu langsung mengerutkan kening. "Kenapa tiba-tiba?" Saya menatapnya lalu menatap ayah mertua. "Apa ini ada hubungannya dengan perubahan penghuni baru-baru ini?" Tidak ada yang langsung menjawab, tapi keheningan itu sudah cukup mengatakan sesuatu. Ibu saya keluar dari dapur, melihat suasana yang tidak biasa, ia berhenti. "Ada apa, Nak?" Saya memberikan kertas itu padanya. Setelah membacanya, ia mengerutkan kening. Ini tidak sederhana. Kalimat ibu saya membuat seisi rumah semakin hening. Saya tahu ia bukan orang yang suka membesar-besarkan masalah, tapi ketika ia berkata tidak sederhana, artinya memang ada masalah yang serius. Wira menarik saya ke sudut. "Kamu tahu soal ini?" Saya menggeleng. "Aku tidak tahu sebelumnya." Ia menatap saya lekat-lekat. "Lalu sekarang bagaimana?" Saya menghela napas. "Pertama-tama kita harus perjelas dulu surat-suratnya, baru bisa dipikirkan lagi." Ayah mertua saya bangkit, suaranya perlahan tapi mantap. "Rumah ini dari dulu atas nama ayah, tapi kalau ada perubahan penghuni, mungkin mereka perlu memperbarui data." Ibu mertua saya menyela, "Tapi apa perlu secepat ini? Sedang baik-baik saja." Tidak ada yang menjawab pertanyaan itu karena sebenarnya tidak ada yang tahu mengapa begitu mendadak. Saya melihat semua orang lalu berkata, "Biar saya ke kelurahan untuk bertanya lebih jelas." Wira langsung berkata, "Aku ikut." Saya mengangguk. Sebelum pergi, saya menoleh ke ibu saya. Ia berdiri diam, matanya tidak khawatir, tapi ada pemikiran yang mendalam. Saya tahu ia sedang berpikir lebih jauh dari saya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak, tanggung jawab, dan juga hal-hal yang orang tua seringkali tidak ingin sentuh. Saya berkata lembut, "Ibu di rumah saja ya, saya pergi sebentar." Ia mengangguk. Di perjalanan, Wira tidak banyak bicara. Baru setelah mobil berhenti di depan kantor kelurahan, ia angkat bicara. "Menurutmu ada yang dibalik semua ini?" Saya menatapnya. "Aku tidak mau menebak-nebak, kita tanya langsung saja biar lebih jelas." Ia mengangguk, tapi saya melihat ia sedang berpikir keras. Urusan di kelurahan tidak secepat yang saya kira. Petugas menjelaskan cukup panjang lalu memberikan beberapa dokumen lagi terkait peninjauan kartu keluarga dan aset bersama di wilayah tersebut. Semakin saya mendengar, semakin saya mengerti ini bukan masalah pribadi keluarga, melainkan prosedur administrasi yang berkaitan dengan perubahan penghuni. Tapi yang paling menarik perhatian saya adalah satu detail kecil. Ada seseorang yang secara proaktif mengirimkan surat permohonan verifikasi status kependudukan di rumah kami. Saya bertanya kembali, "Siapa yang mengirim surat ini?" Petugas itu menjawab, "Informasi ini bersifat rahasia, tapi biasanya orang yang memiliki kepentingan langsung dengan aset atau kartu keluarga." Wira yang berdiri di samping saya, sedikit mengepalkan tangannya. "Apa mungkin keluarga sendiri?" Saya tidak langsung menjawab. Di kepala saya mulai muncul banyak kemungkinan, tapi tidak ingin buru-buru menyimpulkan. Di perjalanan pulang, Wira berkata pelan, "Aku tidak menyangka semuanya jadi serumit ini." Saya menjawab, "Bukan rumit, hanya saja kita mulai melihat hal-hal yang selama ini tidak kita perhatikan." Ia menoleh. "Maksudnya?" Saya menatap lurus ke depan. "Maksudnya, selama ini kita hidup bersama tapi tidak ada yang memperhatikan surat-surat, hak, atau batasan yang jelas.
Baru setelah ada perubahan, semuanya jadi terungkap. Ia terdiam. Saya tahu ia mengerti tapi belum terbiasa dengan cara pandang ini. Sesampainya di rumah, suasananya sudah berbeda. Ibu saya sedang duduk bersama ibu mertua saya di teras. Keduanya tidak banyak bicara tapi tidak ada lagi jarak yang kentara seperti sebelumnya. Ayah mertua saya sedang memeriksa kembali surat-surat. Rian berdiri di sampingnya, diam-diam mengamati. Saya masuk, meletakkan tas. Ibu mertua saya langsung bertanya, "Bagaimana nak?" Saya menjelaskan bahwa ini hanya verifikasi ulang kependudukan dan status tinggal, bukan sengketa. Ayah mertua saya menghela napas lega, berarti karena prosedur. Saya mengangguk. Iya. Suasana di rumah sedikit mencair, tapi saya tahu masalahnya bukan pada selembar kertas itu, melainkan pada reaksi setiap orang ketika masalah terjadi. Malam itu, setelah makan, Wira mengajak saya ke teras. Ia berkata terus terang, "Aku mau tanya sesuatu." Saya menatapnya, "Tanya saja." Ia terdiam beberapa detik lalu berkata, "Jika suatu hari nanti urusan rumah, aset, dan kepemilikan menjadi lebih rumit lagi, apa kamu bersedia menyelesaikannya bersamaku?" Saya menatapnya sangat lama, bukan karena pertanyaannya sulit, melainkan karena saya mengerti makna di baliknya. Saya menjawab perlahan, "Aku tidak keberatan menyelesaikannya, tapi aku ingin satu hal jelas, kita selesaikan bersama, atau aku yang selesaikan untuk seluruh keluarga?" Ia sedikit terkejut. Saya melanjutkan, "Dulu aku yang selalu maju menyelesaikan semuanya, tapi aku sadar jika satu orang menanggung semuanya, yang lain akan terbiasa berdiri di belakang." Ia mengangguk, suaranya berat. "Aku mengerti." Saya menatapnya. "Kalau Mas sudah mengerti, maka mulai sekarang, urusan apapun yang menyangkut keluarga, Mas harus yang maju lebih dulu. Aku akan mendukung, tapi tidak menggantikan." Ia menatap saya lama lalu mengangguk. "Baik." Jawaban itu tidak keras, tapi saya bisa merasakan perubahannya. Bukan lagi orang yang berdiri di tengah, melainkan orang yang mulai mengambil tanggung jawab dengan lebih jelas. Saat kembali ke dalam, saya melihat ibu saya sedang duduk di samping ibu mertua saya, keduanya sedang membicarakan cara menanam pohon di halaman. Suara mereka lembut, tidak lagi waspada. Saya berdiri melihat sejenak lalu tersenyum. Mungkin badai yang baru saja lewat bukan untuk menghancurkan keluarga ini, melainkan untuk memaksa setiap orang agar lebih memahami posisinya. Dan saya tahu, ceritanya belum berakhir, tapi setidaknya kali ini kami tidak lagi berjalan dalam ketidakpastian. Pagi itu, sebelum saya sempat menghabiskan teh, terdengar ketukan pintu yang bertubi-tubi dari luar, begitu tergesa-gesa hingga membuat seisi rumah terkejut. Rian yang pertama kali berlari keluar, lalu kembali dengan suara pelan. "Bu, ada orang asing." Saya meletakkan cangkir teh, melangkah keluar. Di depan gerbang ada dua orang berseragam dinas, di belakangnya ada seorang pria parubaya yang tidak dikenal, tangannya memegang setumpuk berkas. Suasana seketika berubah dari hari-hari biasa. Petugas itu angkat bicara. "Permisi, apa benar ini kediaman Ibu Sumi?" Ibu saya keluar di belakang saya, sedikit terkejut saat namanya disebut. Saya menjawab, "Iya, benar, ada apa ya, Pak?" Orang itu menunjukkan selembar surat. "Kami perlu memverifikasi kembali status tinggal dan beberapa informasi terkait hak guna aset bersama di alamat ini." Ayah mertua saya juga sudah keluar, melihatnya ia mengerutkan kening. "Lagi?" Wira yang berdiri di samping saya, suaranya merendah, "Kemarin kan sudah." Petugas itu menggeleng. "Kasus ini ada permohonan pemeriksaan informasi tambahan, jadi kami harus melakukannya lagi." Saya merasakan dengan jelas suasana di rumah berubah. Tidak ada yang mengatakannya, tapi semua orang sudah memikirkan hal yang sama. Siapa yang berada di balik verifikasi berturut-turut ini? Ibu mertua saya berdiri di belakang, suaranya sedikit tajam. "Rumah sedang tenang-tenang begini kok diganggu terus?" Saya menoleh dan berkata lembut, "Bu, tenang saja, kita ikuti saja prosedurnya dengan baik, nanti juga selesai." Petugas itu melihat saya lalu melanjutkan. "Kami membutuhkan beberapa perwakilan untuk bekerja sama secara langsung." Ayah mertua saya melangkah maju. "Saya kepala keluarga." Wira juga berkata, "Saya putranya, saya akan ikut." Saya melihat keduanya lalu menambahkan, "Saya yang tinggal di sini, saya ikut." Ibu saya menarik pelan tangan saya, tapi saya menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu. Suasana di rumah saat ini bukan lagi sekadar urusan keluarga." Ia sudah mulai menyentuh surat-surat, hak,
dan hal-hal yang sebelumnya tidak ada yang mau sebutkan. Di kantor, pertemuan berlangsung lebih lama dari yang saya kira. Mereka menanyakan banyak detail, lama tinggal, penghuni sebenarnya, perubahan jumlah anggota keluarga, dan bahkan konflik yang timbul belakangan ini. Setiap pertanyaan membuat saya semakin mengerti satu hal. Segalanya tidak menjadi rumit dengan sendirinya, melainkan ada seseorang yang sedang mencoba membuat segalanya menjadi jelas sesuai dengan keinginannya. Ketika mereka menyebutkan permohonan pemeriksaan tambahan, saya bertanya terus terang. Boleh saya tahu, surat ini dikirim oleh siapa? Petugas itu sedikit ragu. Informasi ini bersifat pribadi. Saya tidak memaksa, tapi di dalam hati sudah merasa tidak tenang. Pulang ke rumah, tidak ada yang banyak bicara di jalan. Wira menyetir dalam diam, tangannya menggenggam setir lebih erat dari biasanya. Saya menoleh dan bertanya, Mas sudah menduga siapa? Ia menggeleng. Aku tidak yakin. Tapi saya melihat dengan jelas ia sedang memikirkan seseorang. Sesampainya di rumah, suasananya lebih tegang dari pagi hari. Ibu saya duduk diam di kamar, sementara ibu mertua saya mondar-mandir di teras. Ayah mertua saya meletakkan tumpukan kertas di meja, suaranya berat. Rumah ini dari dulu tidak pernah serumit ini. Saya menatapnya. Yah, bukan rumit, tapi segalanya sedang diungkap ke permukaan. Ia menoleh ke saya. Maksudmu apa? Saya menjawab, maksudnya, selama ini kita hidup bersama tapi tidak jelas. Sekarang saat ada perubahan, semuanya terpaksa harus jelas. Wira angkat bicara. Aku rasa kita perlu tahu siapa yang mengirim surat itu. Suasana hening beberapa detik. Ibu mertua saya tiba-tiba berkata, saya tidak suka ada saling curiga di dalam rumah. Saya menoleh ke arahnya. Saya juga tidak suka, Bu, tapi kalau kita tidak tahu penyebabnya, kita tidak bisa menyelesaikannya. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Sore harinya, Wira menarik saya ke teras. Ia berkata terus terang, aku memikirkan satu orang. Saya menatapnya. Siapa? Ia terdiam beberapa detik lalu berkata, Tante Lia. Saya sedikit terkejut. Tante Lia adalah adik perempuan Wira, selama ini sering berkunjung tapi tidak tinggal bersama. Belakangan ini beberapa kali mampir, sikapnya tidak begitu nyaman saat melihat semua orang mengubah cara hidup. Saya bertanya kembali, Mas yakin? Ia menggeleng. Aku tidak yakin, tapi cara kerjanya seperti ingin memberikan tekanan agar kita mengubah keputusan. Saya tidak buru-buru menyimpulkan, tapi di kepala saya mulai merangkai kembali semua kejadian. Seminggu yang lalu, ia pernah menyindir bahwa tinggal bersama seperti ini cepat atau lambat akan rumit. Lalu setelah itu ada telepon-telepon yang menanyakan tentang surat-surat rumah, dan sekarang surat pemeriksaan kependudukan. Saya tidak mengatakannya, tapi Wira sepertinya juga berpikir sama. Malam itu, kami sekeluarga makan malam dalam diam, tidak ada lagi obrolan ramai seperti sebelumnya, masing-masing membawa pikirannya sendiri. Selesai makan, ibu saya bangkit membereskan piring. Ibu mertua saya juga bangkit membantu. Keduanya bekerja berdampingan tapi tidak ada yang bicara. Saya melihat pemandangan itu, hati saya sedikit berat. Bukan karena konflik besar, melainkan karena perasaan ada sesuatu yang menyusup ke dalam keluarga ini, membuat semua orang mulai saling mencurigai. Larut malam, saya menerima telepon dari nomor tak dikenal. Saya mengangkatnya. Suara seorang perempuan terdengar, tidak asing. Mbak Sari, kan? Saya terkejut. Siapa ini? Di seberang sana hening sejenak lalu berkata, saya rasa Mbak juga sudah bisa menebak. Saya sedikit mengepalkan telepon. Kalau ada yang mau dibicarakan, katakan saja dengan jelas. Suara di seberang sana lebih tenang. Saya hanya mau bilang, ada hal-hal di rumah yang seharusnya diselesaikan dengan jelas dari awal, bukan dibiarkan sampai semuanya rumit baru ditangani. Saya terdiam. Ia melanjutkan, Mbak jangan pikir semuanya hanya urusan keluarga. Ada hal-hal yang berkaitan dengan hak, dan hak itu harus jelas. Saya bertanya kembali, Anda bicara tentang apa? Tapi di seberang sana telepon sudah ditutup. Saya berdiri diam sangat lama setelah itu. Tanpa perlu dijelaskan, saya juga mengerti telepon itu bukan kebetulan. Keesokan paginya saya menceritakannya pada Wira. Setelah mendengar, ia mengepalkan tangannya. Benar dia. Saya menatapnya. Mas yakin? Ia mengangguk. Aku tidak mau berpikir buruk, tapi semua petunjuk mengarah pada satu orang. Saya menghela napas. Kalau begitu, bagaimana kita menanganinya? Ia menatap saya, suaranya lebih mantap.
Aku akan bicara langsung. Saya mengangguk. Iya, tapi Mas harus tenang. Sore itu, Wira pergi dari rumah lebih awal. Saya tahu kemana ia pergi tapi tidak bertanya. Ibu saya keluar dan duduk di samping saya, berkata lembut, kali ini tidak sesederhana masalah-masalah sebelumnya. Saya menatapnya. Saya tahu, Bu. Ia meletakkan tangannya di atas tangan saya. Tapi jangan biarkan dirimu terlalu terbawa. Saya mengangguk. Saya mengerti ibu mengkhawatirkan saya, tapi kali ini saya tidak bisa tinggal diam karena segalanya bukan lagi soal mengalah atau salah paham, melainkan batasan antara menjaga keluarga dan membiarkan keluarga terseret ke dalam perhitungan yang tidak ingin diungkapkan. Dan saya tahu, pertemuan Wira hari ini akan menentukan banyak hal di masa depan. Sore itu, Wira pergi dari rumah sangat awal, tidak mengatakan dengan jelas kemana tujuannya, hanya meninggalkan satu kalimat singkat, aku pergi menemui orang yang perlu ditemui. Kalimat itu membuat sesi rumah menjadi sunyi, tidak ada yang bertanya lagi, tetapi semua orang mengerti siapa orang yang perlu ditemui itu. Selama beberapa hari ini, nama Tante Lia seolah menjadi seutas tali tegang tak terlihat yang menggantung di udara keluarga ini. Saya berdiri di dapur, tangan saya masih mencuci sisa sayuran, tetapi pikiran saya sudah tidak di sana lagi. Ibu saya duduk di belakang, perlahan membersihkan sayuran, sesekali melirik saya seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian mengurungkannya. Ibu mertua saya di teras menyirami beberapa pot tanaman, tetapi gerakannya tampak lebih lambat dari biasanya. Tidak ada yang mengatakannya, tetapi semua orang sedang menunggu. Sekitar 1 jam kemudian, telepon saya berdering. Itu Wira, saya langsung mengangkatnya. Kamu di mana? Suara di seberang sana terdengar berat, sedikit lelah. Aku baru selesai bicara. Saya sedikit mengepalkan tangan. Bagaimana hasilnya? Ia terdiam beberapa detik lalu berkata, memang benar dia. Kalimat itu tidak panjang, tetapi cukup membuat punggung saya merinding. Saya bertanya lagi, kamu yakin? Ia menghela napas. Aku sudah bicara langsung, bukan lagi menebak-nebak. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Di dalam hati saya saat itu bukanlah kemarahan, melainkan perasaan yang sangat sulit digambarkan, seperti ketika sebuah potret keluarga yang tampak damai tiba-tiba ditarik sedikit salah satu sudutnya, memperlihatkan retakan di bawahnya. Ia melanjutkan, dia mengaku mengirim surat itu, tetapi katanya karena khawatir dengan hak keluarga. Saya memejamkan mata. Hak apa? Ia menjawab, dia bilang rumah ini adalah aset peninggalan orang tuaku, tidak seharusnya ada orang luar yang tinggal terlalu banyak, nanti akan sulit diurus. Saya membuka mata, melihat ke arah ibu saya yang sedang duduk di dalam ruangan. Orang luar, saya mengulanginya dengan sangat pelan. Wira buru-buru menambahkan, aku tidak setuju dengan cara bicaranya, aku sudah menjelaskannya padanya. Saya bertanya, bagaimana reaksinya? Ia terdiam beberapa detik. Dia bilang, jika aku tidak menyelesaikannya dengan jelas, dia akan terus berurusan dengan pihak kelurahan. Saya sedikit mengepalkan telepon. Maksudnya, dia ingin mengusir ibuku dari sini. Ia menjawab sangat lambat, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kalimatnya tidak keras, tetapi kali ini saya percaya itu benar. Saya menarik napas dalam-dalam. Pulanglah, Mas, kita bicarakan dengan semua orang. Ia menjawab, aku sedang dalam perjalanan. Saya mematikan telepon, berdiri diam untuk waktu yang sangat lama. Ibu saya mendekat dan bertanya pelan, ada apa, nak? Saya berbalik, berusaha menjaga suara tetap tenang. Tidak ada yang besar, Bu, hanya saja orang di dalam rumah bicaranya belum jelas. Ia menatap saya, matanya tidak bertanya lebih lanjut, tetapi jelas ia mengerti ada sesuatu yang tidak sederhana. Sesaat kemudian, Wira tiba di rumah. Ia masuk, wajahnya lebih muram dari biasanya, tidak lagi ada kebingungan atau kelelahan seperti sebelumnya, melainkan sebuah keputusan yang jelas. Ayah mertua saya melihatnya dan langsung bertanya, bagaimana? Wira tidak bertele-tele. Aku sudah bicara dengan Lia. Seluruh rumah terdiam. Ia melanjutkan, surat itu memang dikirim olehnya, tujuannya untuk memperjelas semua penghuni di rumah ini. Ibu mertua saya langsung angkat bicara. Dia melakukan itu untuk apa? Wira menatap lurus, untuk memberikan tekanan. Ayah mertua saya mengerutkan kening. Tekanan apa? Saya angkat bicara sebelum ia menjawab. Agar semua orang mengubah keputusan untuk tinggal bersama. Suasana di ruangan itu seketika menjadi berat. Ibu saya duduk diam,
Tangannya diletakkan di pangkuan tanpa berkata apa-apa. Saya tahu ia tidak terbiasa dengan percakapan seperti ini, tetapi ia tetap duduk di sana tanpa pergi. Wira menjelaskan lebih lanjut. Dia tidak ingin ibu mertuaku tinggal lama di rumah ini. Dia berpendapat itu akan mempengaruhi aset di kemudian hari. Begitu kalimat itu selesai, suasana seolah ditarik tegang. Ibu saya tersenyum tipis, tetapi senyum yang sangat ringan. Saya mengerti. Saya menoleh padanya. Ibu? Ia menggeleng. Tidak apa-apa, Nak. Tapi saya tahu tidak apa-apa itu bukan berarti tidak sakit. Ayah mertua saya menepuk meja pelan. Masalah keluarga kok dibesar-besarkan begini? Wira menjawab, aku juga tidak menyangka dia akan sejauh ini. Tapi aku sudah jelaskan, ini rumahku, aku punya hak untuk memutuskan. Ibu mertua saya berdiri, suaranya sedikit kesal. Tapi kamu juga harus memikirkan adikmu, kekhawatirannya juga tidak salah. Saya menatapnya. Bu, khawatir tidak salah, tetapi menggunakan cara itu untuk menekan orang lain itu tidak benar. Ia terdiam, tidak ada yang bicara lagi selama beberapa detik. Saya melihat sekeliling lalu berkata perlahan. Saya rasa masalah ini tidak boleh berlarut-larut. Jika Tante Lia tidak menerima ibu saya di sini, maka saya yang akan bicara langsung dengannya. Wira langsung menolak. Tidak perlu, Sari. Saya menatapnya. Perlu, karena jika terus membiarkanmu di tengah, semuanya akan semakin rumit. Ia terdiam. Ayah mertua saya menghela napas. Sudahlah, biarkan kalian berdua yang selesaikan, tapi ingat, jangan diperbesar lagi. Saya mengangguk. Iya, ya. Malam itu setelah semua orang beristirahat, saya duduk sendirian di teras. Ibu saya keluar dan duduk di samping saya. Ia bertanya dengan sangat pelan, kamu lelah tidak? Saya tersenyum. Sedikit. Ia menatap saya. Ibu tidak ingin kamu harus berada di tengah-tengah masalah ini. Saya menoleh padanya. Tapi saya tidak bisa tinggal diam lagi, Bu. Ia terdiam sejenak lalu berkata, kamu seperti ibu dulu, selalu berpikir jika bisa menahannya, semuanya akan baik-baik saja. Saya menatapnya. Tapi pada akhirnya tidak baik-baik saja kan, Bu? Ia mengangguk. Keheningan kembali menyelimuti. Sesaat kemudian, Wira keluar. Ia duduk di sisi lain. Ia berkata pelan, besok aku akan bicara lagi dengannya untuk terakhir kalinya. Saya bertanya, kamu mau menyelesaikannya bagaimana? Ia menatap saya. Jelas, tidak bertele-tele lagi. Saya mengangguk. Iya, kali ini harus jelas. Ia menatap saya, suaranya lebih rendah. Aku minta maaf karena membiarkan semuanya sejauh ini. Saya menggeleng. Bukan salah satu orang. Ia menghela napas, tapi aku yang berada di tengah. Saya menatapnya. Tidak lagi di tengah lebih baik. Ia terdiam. Saya tahu mulai sekarang segalanya tidak lagi hanya kesalahpahaman kecil, melainkan keputusan yang nyata. Dan percakapan yang akan datang antara Wira dan Tante Lia tidak hanya akan menjadi dialog keluarga, melainkan langkah yang akan menentukan bagaimana keluarga ini akan terus ada setelah semua retakan yang baru saja terungkap. Malam sebelum pertemuan terakhir, hampir tidak ada seorang pun di rumah yang tidur nyenyak. Suasana di rumah tidak lagi tegang seperti senar gitar, melainkan seperti seutas tali yang sudah ditarik terlalu lama, hingga sentuhan ringan saja bisa membuatnya bergetar lelah. Saya berbaring di samping ibu saya di kamar kecil, ia tidak tidur, hanya berbaring diam, matanya menatap langit-langit. Saya berbisik, ibu masih banyak pikiran? Ia terdiam sejenak sebelum menjawab, bukan banyak pikiran, tapi memikirkan kembali. Saya menoleh, memikirkan kembali apa, Bu? Ia menghela napas ringan. Memikirkan kembali puluhan tahun hidup, kadang-kadang kita pikir dengan mengalah segalanya akan damai, tapi ternyata terlalu banyak mengalah, orang lain jadi mengira kita tidak perlu dihormati. Kalimat ibu membuat saya tidak bisa langsung menjawab. Saya menggenggam tangannya. Kali ini berbeda, Bu, saya tidak akan membiarkan ibu sendirian lagi. Ia menoleh menatap saya, matanya antara sayang dan khawatir. Ibu tidak takut sendirian, ibu hanya takut kamu terlalu lelah berada di antara banyak orang. Saya tersenyum tipis. Saya sudah terbiasa, Bu. Tapi sebenarnya saya tahu, saya sama sekali tidak terbiasa. Di ruang tamu, Wira masih terjaga. Saya melihat cahaya lampu dari celah pintu. Ia sedang duduk sendirian, memegang telepon tetapi tidak menelepon. Mungkin ia sedang mempersiapkan pertemuan besok.
Pertemuan dengan Tante Lia, orang yang membuat segalanya menjadi rumit dari selembar surat yang tampaknya sepele. Keesokan paginya, Wira pergi dari rumah sangat awal. Sebelum pergi, ia hanya mengatakan satu kalimat, "Aku akan selesaikan sampai tuntas." Saya mengangguk. "Tenang saja, Mas." Ia menatap saya cukup lama sebelum berbalik pergi. Saya tidak mengikutinya. Saya tahu ada percakapan yang jika orang luar terlalu dekat, akan membuat segalanya menjadi lebih berat. Sepanjang hari itu saya di rumah, ibu saya memasak, ibu mertua saya menyiram tanaman, ayah mertua saya membaca koran. Tidak ada yang menyinggung kejadian pagi ini, tetapi semua orang sepertinya sedang menunggu. Menjelang siang, telepon saya berdering. Itu Wira. Saya langsung mengangkatnya. "Bagaimana, Mas?" Suaranya berat tapi tidak lagi tergesa-gesa. "Aku di kafe dekat rumah lama." Saya bertanya, "Dia sudah datang?" Ia menjawab, "Sudah." Saya menarik napas pelan. "Mas baik-baik saja?" Ia terdiam beberapa detik. "Aku sedang berusaha tenang." Saya berkata perlahan. "Ingat apa yang sudah kita sepakati." Tidak dengan suara keras, tidak diperpanjang. Ia menjawab, "Aku tahu." Ia mematikan telepon. Saya duduk diam untuk waktu yang sangat lama. Bukan karena khawatir, melainkan karena saya tahu percakapan ini akan menjadi langkah terakhir untuk memperjelas segalanya. Sekitar 1 jam kemudian, Wira pulang. Ia masuk ke rumah tanpa langsung bicara. Wajahnya tidak marah, juga tidak senang, melainkan sebuah kelelahan yang telah melewati fase tegang. Saya bertanya pelan, "Sudah selesai?" Ia mengangguk. Ayah mertua saya meletakkan koran dan bertanya, "Bagaimana?" Wira duduk perlahan. Dia mengakui semuanya, tapi dia tidak mau mengubah pandangannya. Ibu mertua saya langsung bertanya, "Maksudnya apa?" Ia menghela napas. Dia tetap berpendapat ibu mertuaku tidak seharusnya tinggal lama di rumah ini. Seluruh ruangan terdiam, saya menatapnya. "Lalu Mas jawab apa?" Ia mengangkat kepala. "Aku tegaskan ini keputusanku. Tidak ada yang berhak memaksa." Ayah mertua saya mengangguk pelan tapi tidak berkata apa-apa. Ibu saya keluar dari kamar, mendengar bagian akhir percakapan dan berhenti. Ia bertanya dengan sangat pelan, "Lalu bagaimana lagi, Nak?" Wira menatapnya. "Aku bilang, jika dia terus ikut campur dengan cara itu, aku akan memperjelas semua batasan, aset, dan status tinggal di dalam keluarga." Suasana di rumah menjadi berat. Bukan karena kata-katanya yang keras, melainkan karena semua orang mengerti ini adalah pertama kalinya Wira benar-benar maju untuk melindungi sebuah batasan yang jelas. Ibu mertua saya duduk di kursi, suaranya mengecil. "Bagaimana reaksinya?" Wira menjawab. Dia tidak setuju, tapi dia juga tidak melakukan apa-apa lagi. Saya menatapnya. "Mas pikir dia akan berhenti?" Ia menggeleng. "Aku tidak yakin, tapi setidaknya semuanya sudah dikatakan dengan jelas." Saya mengangguk, bukan karena segalanya sudah baik-baik saja, melainkan karena untuk pertama kalinya tidak ada lagi ketidakjelasan. Sore harinya, suasana di rumah terasa aneh, tidak ada yang bertengkar tapi juga tidak ada lagi kenyamanan seperti sebelumnya. Ibu saya duduk di dekat jendela, matanya menatap jauh. Saya tahu, ia sedang memikirkan untuk tetap tinggal atau tidak. Saya mendekat. "Ibu jangan banyak pikiran." Ia menoleh. "Ibu tidak banyak pikiran, Ibu hanya sedang melihat di mana sebaiknya ibu berada." Kalimat itu membuat saya sedikit terkejut. Saya bertanya, "Ibu mau pergi?" Ia menggeleng. "Bukan mau pergi, tapi tidak mau membuatmu sulit." Saya menggenggam tangannya. "Aku tidak sulit, aku hanya ingin ibu di sini." Ia menatap saya sangat lama. "Ibu di mana saja bisa, tapi kamu harus yakin kamu tidak terlalu lelah ditarik ke sana kemari." Saya mengangguk. "Aku yakin. Tapi di dalam hati saya mengerti, tidak ada yang pasti mutlak." Malam itu Wira duduk di teras sangat lama. Saya keluar dan duduk di sampingnya. Ia berbisik, "Aku rasa aku sudah melakukan hal yang benar." Saya bertanya, "Tapi Mas tidak merasa lega?" Ia tersenyum getir. "Tidak mudah untuk lega." Saya mengangguk. "Benar, tapi setidaknya sudah jelas." Ia menatap saya, "Kamu lelah tidak?" Saya terdiam sejenak lalu berkata, "Iya, tapi lelah yang sepadan." Ia tidak berkata apa-apa lagi. Sesaat kemudian, ia berkata, "Aku akan menata ulang semuanya di rumah, tidak akan membiarkan hal ini terulang lagi." Saya menoleh. "Bukan menata barang,
tetapi cara orang saling memperlakukan. Ia mengangguk. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, saya berdiri sendirian di teras. Angin sepoi-sepoi, tidak dingin tapi cukup membuat saya terjaga. Saya memikirkan semua yang telah terjadi, dari sebuah keputusan yang tampaknya sederhana untuk membiarkan ibu saya pindah, hingga surat-surat, panggilan telepon, dan konfrontasi langsung. Semuanya berawal dari kurangnya kejelasan dan berakhir sementara dengan kejelasan yang begitu nyata hingga tidak ada lagi yang bisa berpura-pura tidak melihat. Saya tahu kehidupan keluarga ini tidak akan pernah kembali seperti dulu, tapi mungkin itu juga bukan hal yang buruk. Karena setidaknya sekarang, semua orang sudah mulai belajar untuk berdiri di posisinya masing-masing, tidak lagi mendorong satu orang keluar untuk menjaga kedamaian yang palsu. Di bawah sinar matahari pagi yang lembut setelah semalam hujan, rumah ini seolah telah dibersihkan, terasa lebih bersih dan sunyi dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi panggilan telepon yang mendesak, tidak ada lagi kata-kata tegang, juga tidak ada lagi perasaan seseorang terjebak di antara dua tarikan tak terlihat. Segalanya melambat, tetapi justru perlambatan itulah yang membuat orang harus lebih jujur pada diri sendiri. Hari itu, kami sekeluarga duduk bersama saat makan siang. Sebuah acara makan yang tampaknya sederhana namun membawa perasaan yang sangat berbeda. Ibu saya, seperti biasa, diam-diam mengambilkan makanan untuk setiap orang, tetapi tatapannya tidak lagi ragu-ragu seperti sebelumnya. Ibu mertua saya juga begitu, tidak ada lagi teguran tajam atau perbandingan yang tidak disengaja. Ayah mertua saya makan lebih lambat, tetapi sesekali ia berinisiatif mengambilkan lauk untuk ibu saya. Sebuah tindakan kecil yang membuat seluruh meja terasa lebih hangat. Wira duduk di hadapan saya, beberapa kali ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian mengurungkannya. Saya tahu di dalam hatinya masih banyak hal yang belum benar-benar tenang, tetapi setidaknya ia tidak lagi berdiri di tengah dengan canggung seperti sebelumnya. Ia mulai mengerti bahwa ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan menyenangkan semua orang, melainkan harus memilih satu arah yang jelas. Setelah makan, Wira meletakkan sumpitnya, memandang semua orang sejenak lalu berkata perlahan bahwa ia ingin mengatakan sesuatu. Seluruh rumah terdiam, suasana di ruangan tidak lagi tegang tetapi masih ada sedikit penantian. Ia berkata bahwa kejadian beberapa waktu lalu, entah itu berawal dari selembar surat atau kesalahpahaman kecil, pada akhirnya membuatnya melihat kembali cara keluarga ini hidup bersama. Ia berkata ia lebih memahami peran setiap orang dan juga mengerti bahwa jika tidak ada kejelasan dari awal, hal-hal yang tampaknya sepele akan menumpuk menjadi konflik besar. Ibu mertua saya setelah mendengarnya hanya menghela napas ringan tanpa membantah. Ayah mertua saya mengangguk, suaranya berat, ia berkata orang tua di rumah terkadang terbiasa memaksakan kehendak sehingga tanpa sengaja membuat orang lain tidak nyaman. Ibu saya tidak banyak bicara, hanya dengan lembut menjawab bahwa ia tidak pernah ingin menjadi beban bagi siapapun, hanya berharap bisa hidup tenang di samping anak cucu. Kalimat itu tidak mengandung sedikit pun celaan, tetapi justru membuat suasana terasa lebih dalam. Saya melihat sekeliling meja makan, melihat semua orang tidak lagi memasang pertahanan di dalam hati mereka. Bukan karena segalanya sudah sempurna, melainkan karena semua orang telah melewati perjalanan yang cukup panjang untuk mengerti bahwa jika terus mempertahankan ego terlalu lama, yang paling rugi adalah orang-orang yang tinggal di bawah satu atap. Sore itu, Wira dan saya duduk bersama di teras. Ia memberitahu saya bahwa Tota tak bertemu lagi dengan adiknya, bukan lagi dalam suasana tegang, melainkan untuk mengakhiri semua ganjalan. Ia berkata adiknya masih memiliki pandangannya sendiri, tetapi juga sudah mengerti bahwa keluarga tidak bisa dikendalikan oleh tekanan dari luar. Percakapan itu tidak membuat siapapun menang atau kalah, hanya membantu segalanya berhenti di tempat yang seharusnya. Saya tidak bertanya lebih banyak, ada hal-hal yang cukup diketahui sudah selesai. Ibu saya keluar ke teras, duduk di samping saya. Ia memandangi halaman kecil lalu berbisik bahwa setelah tinggal lama di sini, ia juga sudah terbiasa dengan ritme kehidupan ini, tidak lagi merasa asing seperti hari-hari pertama. Ia mengatakannya dengan lembut seolah sedang membicarakan hal yang sangat biasa, tetapi saya mengerti itu adalah hasil dari banyak hal yang telah terjadi. Ibu mertua saya dari dapur membawa teko teh, meletakkannya di meja lalu mengatakan satu kalimat yang sangat sederhana, bahwa mulai sekarang pekerjaan rumah harus dibagi dengan jelas, siapa melakukan apa, jangan sampai satu orang menanggung semuanya. Kalimat itu tidak panjang tetapi merupakan perubahan yang jelas dalam cara berpikir. Ayah mertua saya duduk memandang jauh lalu tiba-tiba tersenyum ringan dan berkata bahwa rumah ramai memang berisik,
tetapi ada suara orang masih lebih baik daripada keheningan yang dingin. Kalimat itu membuat seluruh keluarga tertawa ringan, bukan karena lucu, melainkan karena membuat suasana menjadi jauh lebih ringan. Malam harinya saya merapikan dapur, tanpa sengaja melihat lap tua yang pernah digunakan ibu saya saat pertama kali pindah. Lap itu masih tergantung di sudut yang biasa seperti penanda sunyi dari hari-hari sulit yang telah berlalu. Saya tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa, hanya menggantungnya kembali dengan lebih rapi. Wira berdiri di belakang saya melihat sejenak lalu berkata bahwa mungkin sebelumnya ia terlalu terburu-buru dalam melihat segala sesuatu. Ia tidak menyalahkan siapapun, hanya mengatakan bahwa terkadang orang harus melewati kekacauan untuk mengerti apa yang paling penting. Saya tidak langsung menjawab, hanya mengangguk, karena saya tahu ia benar-benar sedang berubah, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan cara ia melihat kembali segalanya. Malam itu, kami sekeluarga makan malam sedikit lebih larut, tetapi tidak ada yang merasa tidak nyaman. Di meja makan, obrolan telah kembali, tidak ramai, tidak dipaksakan, tetapi cukup untuk merasakan adanya ikatan. Ibu saya menatap saya dan berbisik bahwa ia sudah tenang. Saya bertanya ia tenang akan apa, ia hanya tersenyum dan berkata, tenang karena anaknya tidak lagi harus berdiri sendirian. Kalimat itu membuat saya terdiam cukup lama. Di teras, angin bertiup sepoi-sepoi melalui pepohonan, rumah ini tidak menjadi lebih besar, tidak berubah secara fisik, tetapi perasaan di dalamnya sudah berbeda. Tidak ada lagi pembagian tak terlihat antara satu orang dengan yang lain, yang ada hanyalah sebuah keluarga yang sedang belajar untuk hidup bersama, perlahan-lahan, tetapi lebih tulus. Saya tahu kehidupan di masa depan masih akan ada gesekan kecil, saat-saat belum saling mengerti, tetapi yang terpenting adalah tidak ada lagi yang ingin mendorong orang lain keluar dari kehidupannya. Dan begitulah, cerita ini ditutup bukan dengan kemenangan atau kekalahan, melainkan dengan pemahaman yang terlambat tetapi cukup dalam untuk menjaga sebuah rumah tetap utuh. Setelah semua, yang tersisa bukanlah apa yang telah hilang, melainkan cara setiap orang belajar kembali untuk mencintai di dalam keluarga yang sama. Terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jika Anda menyukai cerita seperti ini, tunjukkan dukungan Anda agar kami dapat terus menyajikan konten yang berharga.